Udah makan, Pak? Yuk, dengerin presentasi ini ya. Pak, yuk. Besok, Pak. Wah, Yusuf cuma di Pak Bu. Pak Bu. Belum makan. Betul ya. Kedua belum makan tadi. Bahan bacaan tadi siang. Terus soft copy-nya segala macam. Ya, kalau yang kami tangkap kan bahwa dengan kerusakan jalan yang tinggi, ini kan salah satunya dituduhkan karena ini overload yang menyebabkan kemudian ST ya Pak, suhu terberatnya itu melampaui 10 ton. Nah, kemarin saya menangkap katanya ada rencana dari Bapak itu mau menambah sumbu itu Pak, Ya. dari 1 menjadi 2, tekanan gadarnya menjadi lebih rendah. Gitu. Ya, secara teorinya itu. Ya. Secara teori bebannya itu, yang bagian dah bikin pintu, nggak bisa nutup, nggak bisa apa. Orang kita mah ngakalnya pinter, Pak. Ya jatuh juga nanti diganjel kalau langsung. Nanti malah lebih lama. Begitu masuk, busnya ya kalau pakai pintu gitu ya, ada bagusnya juga. Orang nggak ada yang mau keluar. Gara-gara itu, jamnya, coba cari di Jepang, kalau keretanya itu. Saya pernah ketinggalan tuh turun. Saya udah dikasih tahu ke teman saya kan, lu mesti jalan ke depan katanya. Saya pikir berhenti masa saya nggak keburu sih keluar, duduk aja gitu capek gitu kan. Bener-bener nggak keburu. Jadi kalau kita nggak turun depan pintu itu Pak, nggak keburu Pak. Jepang ya, jalan, nggak bisa jalan. kereta Jepang kan, Iya. bener-bener kita Nggak keburu. paksa turun dulu, Iya. naik taksi. Bener-bener tuh kejadian itu. Baik saya pikir, wah ini disiplinnya hebat. Makanya di busway Pak, di depan pintu tuh bergerombol mereka. Iya. Takut nggak bisa flow-nya mampet gitu Pak. Iya. Nah, maksudnya tadi kalau kita mau bikin cuma alasan Tambah. kita nggak mau tambah sumbu, solusi kan bikin pintu model lift. Kalau udah beban udah capek sekian berat, Tak dia stop. pintunya nggak mau tutup, kalau tutup jepit orang Pak. Dia nggak mau tutup kan, dia bunyi kan. Iya, kayak lift gitu. Nah kalau dia bunyi, pasti masalah kayak kita di lift. Kita masuk lift ke mall, begitu bunyi, pada lihat-lihatan. Iya. Apa yang mau lihat? Kamu yang masuk terakhir kan harus. Iya. Tapi orang kita kan begitu Pak. Masa di dalam suruh keluar? Cuma gara-gara lihat-lihatan aja Pak, itu ngomong tuh bisa berapa detik habis itu Pak. Masalah apa? Nah jadi lebih baik, sudahlah. Patokannya bukan soal berat sekarang, karena ada 3 sumbu. Patokannya apa? Nggak bisa susun lagi di dalam. Tapi saya yakin Mungkin pintunya kita tambah Pak. Jadi jangan 1, jadi 2. Kalau yang Dua. base single sudah 2, Betul. kalau base gandeng 3. 3 ya. 3 pintu. Gini Pak, kita ada rencana tahun depan bus gandeng itu selain sumbangan swasta, kita mau tambah lagi 600 dianggarkan. Dia betul-betul kita beli 1000. Kebanyakan duit kita sekarang. Ini sirpa kami ini bisa capai 10 triliun sampai 11 triliun Pak. Tapi kalau untuk public transport bagus lah. Iya. Bagus Pak itu. Jadi kita betul-betul mau bikin 1-2 menit. Dia nanti yang naik mobil pribadi pasti ngiler dari itu bus lewat-lewat. Cuma saya lagi pikir subsidinya bisa nambah. Iya, biaya operasional. Biaya operasional. Makanya saya lagi berpikir. Sebenarnya jadi gini Pak, untuk operasional kan tidak semua bis akan dijalankan. Jadi pada saat jam padat, Yang semua bis padat keluar. 2 jam cukup nggak? Apa 2,5? 3 jam. 3 jam. Pada saat siang dia, Kalau 3 jam berarti cuma 6 jam, lumayan dong Pak. iya. Apa kita operasikan sendiri aja Pak? Yang buat bantuan itu. Sebenarnya tetap bisa dikontrakkan. Cuman kontraknya kalau base yang biasa ini kan sehari 200 kilo karena dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Nah untuk base yang hanya operasi pada saat jam sibuk saja ya mungkin sehari nggak 200 kilo, mungkin ya 100 Ini kilo. mesti parkirnya dekat-dekat mana yang halte yang maksud saya itu diatur itu. Iya, dekat-dekat poolnya. Cuma saya lagi bingung, gimana caranya ngatur kalau sampai flow-nya 1-2 menit? Macet habis semua jalan lagi kereta api. Bawa bayangin nggak Pak, kalau Transjakarta itu sudah tiap 1-2 menit
busnya lewat, tambah lagi Kopaja, tambah lagi Kopami, Metro Mini. Iya. Sebenarnya gini Pak, ya makanya itu Pak yang 20 detik, jadi 2 menit gitu. Dia kan berbarengan dengan lalu lintas yang lain gitu. 2 menit ya? Iya, 2 menit Mas, siklusnya. Masih cukup ya? Cukup. Kan dia berbarengan dengan lalu lintas yang lain Pak, bergeraknya. jadi kalau dia ke arah sana ya hijaunya sama. Iya. Gitu. Masih bisa ya? Nah, justru malah Berarti nggak perlu bikin putar-putar yang sakit kepala itu, nggak perlu tau. Masih jauh lebih baik daripada kereta api nggak bisa ngerem soalnya ya. Iya. Nggak bisa, berarti nggak boleh rembas. Rembas juga bisa ngerem sih. ya cuma misalnya kan jauh Pak kalau bebas. Kalau trayek rail bus dia ngikutin traffic light juga. Bisa kan? Kalau di Kita cocok nggak kalau kita pasang rembas satu koridor? Nanti bus integrasi lain susah ya? Susah Pak. Iya, enggak connect. kalau rail bus itu nanti dia deponya Pak, harus nempel dengan itu Pak, dengan koridor yang dilayani. Agak susah ya. Kan cari depo susah Pak, dekat-dekat kota gitu. Terus kalau ada mogok satu Pak, semua sistem itu Nggak bisa lari. ya. Nah, kalau yang bis biasa ini deponya kan bisa jaraknya 5 kilo atau 10 kilo dari koridor pelayanan. Ya udah Pak, tambah bus lagi Pak. Kita anggarkan. Sebenarnya sih itu Pak, mungkin gini Pak yang ini kan kalau Kalau dari tidak mesti bilang itu bisa anggarkan. Ini berapa menit sekali? sekarang sih masih 5 menit ke Iya, atas. 5 menit. Peak hour. enggak 1 menit ada. Kalau kita mendesainnya ya dalam kondisi jalur steril, seperti Blok M Kota itu 1 menit. Iya. Kan bisnya 90, Sebentar, balik dulu jarak yang urusan spek bagaimana kemarin hasilnya? Udah semuanya udah confirm atau belum? Di subnya nggak ada. Ini kan ada di sub semua yang follow up. Jadi Blok M Kota itu jumlah bis 90, RTT-nya kan 90 menit, jadi bisa 1 menit. Hanya realisasi di lapangan yang beda. 1,5. Kita rencanakan 90 menit, ternyata dia segala macam. Jadi Karena sih Kak, Kita cuma bisa ngontrol di pemberangkatan. Oh, Di tengah-tengah kita nggak bisa ngontrol. nah tapi sebenarnya balik ke rata-rata 1,5 ya Pak. 1 menit ada ya? 1,5 Pak. detik. Enggak, 40, soalnya 40 kita pernah ngitung 1 jam 40. enggak, itu realisasinya. Tapi yang Ya, tanya aja orang di subnya pasti datang apa enggak. Ini kan cuma, saya kira sih dia udah ikut kok. Mau nggak mau harus ikut Pak, tendernya itu, spek yang baru. iya. Gak boleh ikut. Sebenarnya Yang gini, penting Pak. dari IDDP gimana sarannya? Iya, sebenarnya gini Pak, kalau kita balik lagi mungkin alasan pragmatis nah, masalah availability-nya Pak. Ini yang mungkin yang Pak Gani mungkin lebih ngerti banyak masalah apakah availability-nya bisa apa enggak. Cuman kan dari hasil minggu lalu kan juga ada Gaikindo juga bilang yang merekomendasikan untuk tidak memodifikasi bus. Berarti kan artinya harus belinya langsung gitu kan, nggak dimodif gitu kan. Ini mungkin artinya perlu waktu lagi gitu. Ketakutan kami adalah ini kita soalnya bus gandeng aja Pak dari tahun 2010 itu kita muter-muter terus untuk modifikasi bus. Pasti udah jalan Pak. Enggak, soal prinsip itu kita nggak mau dengan Gaikindo, nggak mau dengan siapapun. Anda punya bus ukuran sedang kok. Kita bicara Transjakarta yang bus yang besar. Kita keluarkan peraturan impor aja. Ya, artinya kita bukan memodifikasi yang ada Pak, ya. Untuk bis yang baru nih Pak. Iya, yang lama ya terserah. Jalan aja. Nanti lama-lama kan terjadi. Minimal kan bebannya kan tidak semua tambah bus baru timbal lagi. Itu, Itu dia, biaya Pak. jalan mahal loh Pak kita habis. Tapi sebenarnya gini Pak, kalau dari sekarang ini kan malah justru kalau ya mungkin Pak nanti bisa koreksi Pak, cuman dari koridor 4, 5, 6, 7 sampai bahkan sampai 11 ini kan sebenarnya sudah terjadi situ Pak. Jadi GVW-nya mereka itu apa gross vehicle berat maksimumnya itu tuh 31 ton. Kalau untuk yang bus gandeng 31 ya Pak. iya 31. Kenyataannya Iya, segitu. Iya segitu Segitu, Pak. Nah, ya, jadi kan? Untuk yang inkai itu 30 lah, 30 Iya, ton. Jadi mereka ini distribusinya tuh pembagiannya tuh 13 di mesin ban belakang karena ada mesin segala macam. Oke. Terus 7 sama 10. 10 yang tengah, 7 itu yang ban depan. Jadi apa? Nusuk ke tanahnya itu berapa ton. Nah, artinya memang ada di atas 10 ton. Kan kalau di kita ini kan di Denmark bikin 10 ton. Tapi itu di atas 10 ton dan atau pada saat kenyataannya itu bus-bus yang jalan-jalan pakai bus gandeng juga masih nggak ada masalah. Justru malah yang rusak itu yang koridor 1, 2, 3 yang pakai bus single. Itu pun bukan gara-gara dia karena bus single. Gandeng malah lebih enteng bebannya udah ya. Ya udah bagi. Gini Pak, yang tadi disebutkan tadi itu kebetulan memang kan gini Pak, koridor 1, 2, dan 3 itu jalannya itu adalah jalan existing, tidak diapa-apakan awalnya. Aspal biasa dia.
setelah itu kan begitu dilewati oleh busway kan jalannya langsung hancur gitu. Nah begitu masuk koridor 4, PU langsung membuat spesial dengan yang 30 cm itu. Udah beton. Terus ke 4, 5, 6 sampai 12 sekarang, Pak. Nah jadi ketika di sana dilewati oleh bis gandeng, ya memang jalannya udah siap, Pak. Sehingga tidak. Nah tapi koridor 1, 2, dan 3 itu memang jalan lama. Kenapa nggak mau diperbaiki koridor ini? Nggak ada waktu juga. Dulu kan, ya dikira mungkin ini bis-bis biasa gitu. Nggak sekarang kenapa? Sekarang udah mulai diperbaiki. Sekarang udah mulai diperbaiki. Sekarang udah Makanya pakai bertahap ya. Dicor Iya. semua. Udah mulai Bertahap dicor. sudah diperbaiki. Cuma sejak 7 tahun yang lalu tuh yang sudah diperbaiki pun hancur dalam waktu 1 tahun. Mereka sempat bereksperimen di dinas PU. Karena kan ketika mau bikin jalan beton, 150. ya, 150. mereka maunya nggak lama-lama gitu. Pokoknya seminggu udah bisa dilewati. Gitu. Sehingga mereka menggunakan namanya flexstone ya, misalnya. Ternyata tuh nggak tahan itu udah setahun, benar seperti Bapak ya. Nah tapi sekarang mereka kayaknya konstruksinya tuh yang flexstone tuh ditinggalkan, dia pakai model yang tebel itu. Tapi kaitannya dengan spek kan saya kira udah kita nggak bisa tawar lagi. Itu memang batas maksimalnya sesuai dengan. Sekarang apa ruginya? Nggak, sekarang apa ruginya kalau kita robas ke 3 sembuh? Nggak ada masalah kan kita? Concern Lebih mahal? Nggak juga kan? ini dia Pak, makanya ini kan kita belum Mobilnya lebih mahal kan Pak? Pasti lebih mahal. Lebih mahal, tapi kan kalau long term dia mungkin bisa lebih murah. Kalau bicara Lebih mahal. enggak sama juga Pak, 7 tahun juga. Karena kan memang SK-nya PP-nya itu kan masalah 7 tahun kan untuk semua bus. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada ini dikit. Berarti sekarang kalau kita bicara Transjakarta, tanpa robas sumbu pun sudah kuat jalan kita. Kalau untuk koridor 4, 5, seterusnya. Kalau koridor 1, 2, dan 3, Tapi kan pelan-pelan diperbaiki kan. Maksudnya kan kalau busnya tambah mahal, jalannya juga tidak dirubah juga sama bagi kita. Lebih baik kita tidak usah rubah kalau begitu. Oh, bukan itu Pak, itu ada. Jadi dengan dia berubah itu usia jalannya bertambah panjang. Oh gitu. Ya. Kalau dia kagak rubah, usia jalannya bukannya tetap bertambah pendek. usia teknis. Dan pendeknya itu yang terbukti sekarang ini kita jangan berteori. Kenyataannya itu yang namanya jalan beton itu usianya 25 tahun, tetapi 2 tahun rusak. Iya. Yang di koridor 1, 2, 3 ya? Di semuanya, Iya. kecuali yang Merdeka. Kenapa? Karena yang Merdeka itu dia betonnya dia pakai ulangan, dan itu jarang kita pakai karena dianggap mahal. Yang lain semua rusak. Kira ya. Kalau yang dari ini sih enggak Pak, yang kebetulan yang 6 juga kan kemarin kita juga sempat melihat sejak hasil rapat kemarin kita sempat lihat beberapa koridor dan juga yang 9 yang dilalui oleh Tapi saya kira Pak, kalau yang masalah itu tandem double axle, nggak usah kita perdebatkan lah. Ngapain banyak lebar kita? Nah, paling kita kontraknya pasti jatuh lebih mahal kalau 7 tahun kan. Itu penyusutannya itu aja. Harga habisnya lebih mahal. Nah, Oh, kalau nanti ini ke kontrak per kilometernya nyaris kagak ada bedanya. di sini ada bedanya. Jadi di sini ada markup sekarang. enggak kan, tapi kan bannya juga lebih banyak Pak. Artinya ban yang harus diganti dari sisi maintenance pun juga lebih banyak juga. Kan ada ban Kita mesti hitung loh, mana yang usia jalan habis kendaraan itu lebih. Jadi sebetulnya Pak soal ban ya Pak ya, kita berbicara soal ban. Ban ini seperti yang saya lihat mau Bapak punya ini ya, ban 1000 ya. Ya dong, di sini. Benar deh, 20. Iya. Ini cepat habis bannya. Kita impor Jangan. nggak salah. Jangan Bapak pakai yang biasa. Bapak mesti pakai semua radial sekarang. Apalagi jalan Itu Bapak katanya beton. tadi kalau cuma F-nya hampir sama juga. Berapa lebih Radial, mahal? radial Itu lagi paksa lebih orang panjang lain. Pak. Walaupun lebih mahal tapi. Ah, ini dibuat mahal sama dalam negeri. Jangan salah Bapak. Saya bisa kasih sama Bapak. Nanti data-data. Ini Bapak punya kan? Saya. Oh Bapak punya kan? Saya kirim sama Bapak nanti. Oke. Ya mengenai harga-harga bannya berapa. Ya kan? Jadi ban ini memang kami sudah rapatkan Pak ya. Berapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu yang tapak lebar ini. Ya kan? Jadi apa plus dan minusnya.
Malah di UKP 4 ada kok juga mengenai restructure ban. Karena ban ini sudah nggak bisa lagi dibuat overload yang berlebih-lebihan, Pak, nggak bisa lagi. Dan dia tuh bannya diem, peleknya muter, ya kan, rusak bannya. Jadi orang nggak berani lagi overload. Ban ini murah, Pak, sebetulnya. Bapak bisa menghemat kira-kira, ya saya bilang ini 50% minimum lah. Biaya ban. Banyak kan? Terus Bapak nggak bisa ditukar-tukar di bengkel Bapak yang nakal-nakal, nggak bisa macam-macam lagi. Memang yang ini bannya bagus. Bapak pakai lah itu. Nanti pelan-pelan ya, Bapak saya imporkan Bapak 1-2 kontainer, Bapak jalankan. Nah, apa? Jadi kalau Bapak bilang, oke kan ini memang benar, nah, kita rubah yang lain-lain, ya kan? Karena peloknya beda dong. Karena Bapak punya beban ini aja, Bapak bilang tadi sama saya fromnya 7 ton kan? Betul ya Pak? Yang depan. Ya depan ya. Yang depan 7, 10 sama ini tengah dong? Tengah 10 ton, belakang 13. Ya. Tapi seharusnya nih kalau articulated Pak nggak 160 nih Pak. Bisa lebih nih, bisa 200-an. Tergantung luasnya. Luas Bisa nih 200. Penumpangnya. Jadi dia 1 meter 8. Kemarin saya diskusi sama Pak Dwi Wayono yang dulu PPD, Damri, dan pernah di Sarana. Pak ini di PPD itu 1 meter tuh 10, Pak ini percaya atau enggak? Nah, dia tahu. Dia tahu. Baru itu Pak. Ya. Baca Oh, sekarang lo Pak punya pet kok saya sering naik busway. Iya. Nah, jadi kita assuming 8 aja, Bapak hitung pasti lebih. Iya. Ya kan, karena waktu izin pertama 64, dorang nggak mau terima Pak. Dinas nggak mau terima. Minta sama saya 86 aja dulu. Saya rasa bas Bapak yang 12 meter tuh minimum tuh 130 sampai 140. Apalagi 13,7 ini. Saya expect 160 180. Saya expect. Oh iya. Dalam keadaan jam Nah, cuma yang di spek ini Pak. Jadi handrail ini loh. Tadi juga pagi-pagi saya ngobrol sama Pak Soto handrail ini. Jadi yang sebetulnya handrail itu pipanya 2. Dengan sebanyak itu orang mestinya 3. Jumlah handrail coba Bapak lihat, nggak memadai dengan orang. Kalau kenyataannya kita berbicara 130 orang misalnya, ITDP kemarin kan Pak Ibu Indira datang ke kantor saya diskusikan. Nah saya sudah kasih sama Ibu Indira juga masalah-masalahnya apa. Ya itu betul. Soal yang itu harus kita masukkan tangga. tengahnya. Dia goyang-goyang Pak, itulah pelecehan seksual, apa dia nomplok. Ya, orang nggak bisa pegang itu. Karena ibu-ibu dia pegang tas ya. 20 Sekarang sih gini Pak, yang handrail ini Pak, memang ini justru malah yang handrail itu tetap 2, cuman kita juga banyak yang vertikal. Jadi Lebih vertikal ada kan? banyak. Jadi artinya untuk orang-orang yang kurang tinggi itu masih bisa ini, jadi lebih Iya juga ya, kalau orang agak pendek masalah juga ya. Dan kalau tinggi masalah juga. Pak. Dia pegang bahu orang, Pak. Iya. Iya. Terus yang mengenai itu Pak, yang mengenai transmission. Dulu kan saya yang suruh minta automatic transmission. Betul. Tender lah antara Ellison sama Voigt, ya kan? Ellison yang kita menangkan pada saat itu. Tapi Ellison ini ternyata yang diberikan yang bisa netralkan. Jadi tarik-tarikan itu dia lebih. Kalau Voigt nggak bisa main tarik betot begitu nggak bisa. Nah, overhaul, ya kan, overhaul yang menurut pengalaman Bapak antara Ellison, ZF sama Voigt ini gimana? Karena Cina sudah berubah, dia banyakkan Voigt sekarang. Bentar, Pak Gani, mungkin tadi saya mau balik lagi ke Pak Kris tadi Pak ya. Nggak, artinya saya sebenarnya gini Pak, kalau standpoint kita sebenarnya nggak ada masalah, artinya mau itu multi axle atau double axle atau 3 axle. Cuman permasalahan tadi aja yang availability. Terus terang kami nggak ada informasi sama sekali apakah barang itu available atau tidak. Gitu. Mungkin Pak Gani lebih mengerti dari industri kan, dari Gaikindo juga, dari Organda lebih mengerti apakah memang availability-nya ada. Gitu. Karena takutnya gini Pak, kita minta di dokumen tender segala macam itu sudah untuk bus gandeng 4 axle, tapi ternyata pada saat kita mau bikin itu mereka harus modifikasi lagi segala macam. Nah ini takutnya itu aja. Tapi terus terang informasi tersebut saya sendiri nggak ada info apakah availability di luar negeri maupun dalam negeri itu bisa atau enggak, dan dalam waktu cepat ya bisa atau enggak. Karena kita kan mau coba launching, mau beli kan 450 bus. Nah kata-katanya 1.000. Nah itu. Tahun depan kita mau tambah benar beli 1.000. Nah itu dia Pak. Kata-katanya itu aja. Kita hasilnya waktu. Kalau kita mau nyari yang di pasar ada. Sekarang kan yang jelas 66 bus Zongtong dengan spesifikasi sekarang dia sudah jalan.
terus ada lagi nih sekarang Inka sama Ankai itu mereka sudah produksi total 36 bus. Ya. Jadi itu dengan spesifikasi saat ini dan itu sudah siap jalan dalam waktu ya sebentar lagi dan konstruksi yang mereka itu nggak nyampe setahun kemarin. Zongtong itu baru mulai. Itu dari Cina tuh yang udah lama juga ya sausnya yang masuk kembali. Iya selama masih 3 as. Iya 3 sumbu. Karena semua juga kalau di semua yang pernah saya datengin coba ya di semua biar sistem dari mulai di Bogota, di Cape Town, di Johannesburg itu semuanya itu 3 sumbu. Hanya ada satu yang saya pernah ketemu 4 sumbu, tapi itu juga panjang sekali. Itu juga cuma satu bus itu di Cape Town. Ya, itu panjangnya sampai berapa ya? Di atas 22 meter maksudnya. Tapi dia ada tengahnya itu memang ada 2 sumbu. Jadi total 4. Pak Gani bisa jelaskan? Saya tambahin Pak. Banyak nggak pabrik yang produksi itu? Ya. Umumnya 3 sumbu untuk articulator. Oke. Kendala Bapak di mana? Di per, di mana-mana. Di jalan, maksudnya jalannya itu cepat susah. Speknya yang perlu Bapak kunci mereka. Kita kan berbicara di pengalaman Bapak di sini belakang 13 ton, benar ya Pak? Iya. Ini bisa naik nih, 13 ton. Jadi mereka punya Excel 13 ton dan 16 ton. Nah, tinggal Bapak mintanya Excel yang mana. Oke. Nah, terus kita berbicara soal suspension ya Pak. Ya kan, akibatnya kan naik ke suspensi ya. Nah, sekarang Bapak mau apa? Per atau mau Bapak mau airbag? Nah, Bapak sesuaikan lagi dengan suspensinya tadi. Karena kalau enggak dia berkendala yang Ibu Indira bilang ke saya, "Wong as rodanya bengkok ini," dia bilang. Iya, ngerti saya. Gimana? Jadi sekarang 3.000 aja juga sebetulnya sudah cukup Pak untuk articulator Bapak nih, kita ambil standar. Tapi kita perbesar, kenapa? Jumlah penumpang di dalam articulator kita berbeda sama yang di luar negeri. Ya, di luar negeri kan waktu peak hour-nya nggak sepadat banget gitu. Justru malah pengalaman kita Pak, kita pernah ngitung di Bogota itu dia sampai 180 orang. Itu Nah, kita punya 150. Jumlah busnya sama. Sama. Jumlahnya sama, tadi sama, Ruangnya sama, panjangnya juga sama 18 meter. Kita sebenarnya Beda merek aja Pak. Gimana, Pak? kalau pas padat lebih dari 160. Iya lebih. Cuman posisinya itu Pak, kompet kita. Iya. Cuman spek kita sih nyebutkan 160. Ya itu spek. Dalam kenyataannya 200 Bisa. 200 lebih nih Pak. Terus sebenarnya kalau kita tambah kapasitas, tambah bus, seharusnya mungkin dia tidak akan padat lagi. ya, Jadi overload itu Ya. nggak ada lagi kalau kita tambah bus. Terdistribusi, ya. Iya, karena terdistribusi. jadi petugas kita sih udah berusaha Pak. Kan saya ada petugas di bis itu untuk begitu penuh tuh mencegah. Tapi kadang-kadang kedorong juga itu lah. Ya, mereka takut tidak ada bus lagi. Iya. Makanya masih ada monitor tadi. Iya. Bus berikutnya Setuju. Ya. 1 menit lagi. Iya. Ini kalau saya tunggu Pak ya, ini sempit. Saya lihat bus berikutnya 2 menit atau 3 menit lah. Iya. Pasti nih. Saya nggak mau naik Pak. Iya. Saya kenapa saya naik? Karena pengalaman saya tidak mau naik, 2 jam nggak datang lagi itu bus Pak. Iya. Atau bus berikutnya lewat, kalau saya sih Penuh. itu yang membuat saya itu maksa masuk. Karena pengalaman saya butuh saya tidak mau masuk. Ya gimana sih kalau kayak kapal tenggelam ini koci terakhir, Iya. Iya. nggak bunuh-bunuhan orang Pak. Nah itu penting. Kadang-kadang antrean sampai di atas Pak saya lihat. Di atas Di crossing tangga. itu. Wah, dia nanti Kalau concern dari kami sebenarnya itu Pak, apakah availability-nya ada apa enggak? Jadi sebenarnya ketakutan kita itu aja kalau seandainya tiba-tiba kita kita kunci sekarang harus Nggak apa. Ini kita institusi dulu. Kalau kita mau kejar 1000, yang lain sudah bikin, kita bisa bikin untuk tender tahun berikutnya seperti apa. Mau nggak mau gitu Pak. Ya. Kalau nggak bisa nggak dapat 1000 bus kita Pak. Kalau di Cina Pak, dia bisa dibagi-bagi. Cuma desain bus body aja menurut masing-masing pabrik. Tapi powertrain ini mereka bisa sama semua. Bisa kita mintain. mungkin sekedar ini Siap. juga Pak info juga Pak, tahun 2011 pun pada saat menyusun spek ini ITDP juga juga dengan bareng Transjakarta juga dengan bareng Disub itu kita dengan BPPT kita mengundang seluruh stakeholder benar-benar dari mulai Scania, Hino, New Armada, semua karoseri dan juga manufaktur datang. Itu kita presentasikan spek-speknya kayak gini, tolong dikasih komen mana-mana. Jadi artinya kita mau memastikan bahwa spek yang kita bikin itu benar-benar industri itu siap gitu. Jadi
perjalanannya sudah dari sana gitu. Artinya kalau sekarang ini kita mau mengubah lagi, menurut saya kita mau nggak mau harus juga mengundang partisipan itu. Ya, ada tidak PR. waktu kita ada nggak. Nah itu dia. Jadi speknya kalau lihat kayak gitu harus kembali ke spek lama, Pak. Saya usul Pak, saya usul. Kan Bapak punya kelemahan-kelemahan dari yang ada sekarang. Udah, pokoknya saya siapkan waktu kapan Bapak siap gitu, saya dibawa, saya ditelepon, saya datang. Jadi kita sempurnakan aja. Karena apa? Saya banyak mendengar keluhan-keluhan atau kelemahan-kelemahan dari Bapak punya spek yang ada. Kalau kita ikutin, jadi kan berulang. Kelemahan kita ini berulang terjadi. Nanti saya bisa paparkan sama Bapak boleh panggil 2-3 orang atau saya bawakan nanti konco-konco. Nah, kita berdialog. Udah kita putuskan aja. Karena waktunya nggak ada kan, you know? Jadi kita bisa tanggung jawabkan kenapa hal ini terjadi. Mungkin 2-3 orang aja yang ahli-ahlinya, teman-teman saya, yang nasionalis lah, yang otaknya nggak menceng, nggak mau jual produk dia. Ada Pak banyak. Nanti saya bantu gitu. Jadi sekarang untuk putusan kita tahun depan gimana? Kita mau cepat ya, Pak. Begitu ketok Palu Februari mulai mau beli. Kan Pak Gani, pabrik yang memproduksi as tandem itu banyak kan untuk bis gandeng itu. Banyak Pak, banyak. Oh dari awal memang dari desain itu. Iya betul. Di Bapak Jakarta, spek Jakarta. berapa nah, di Jakarta. luar Pak. Di luar. Ya. Kalau di Jakarta belum. Produk lokal KTPM belum ada Pak. Belum ada. Belum ada. Berarti ada proses untuk Jadi gini, Pak. tujuan uji tipe lagi. Uji landasan. Uji landasan. Kalau orang bikin kereta gandengan kan punya hasilnya dijual. Oh iya, Pendapat tetap ada dari sih. import juga. Ini mau bisa di ini Pak, mungkin sebagai informasi dari hasil Kajian. bukan kajian Pak, jadi kita Diskusi. diskusi aja. Ada beberapa pabrikan Pak, kebanyakan di Cina semacam Zongga, kemudian Zongtong, kemudian ada Jutong. Yutong yang kita beli kemarin yang punya. Sontong. Yang belum masuk itu ya. Sudah masuk 23. Lihat fotonya keren ya. Bagus keren. Modelnya keren ya. Depannya tuh wancannya bagus. Kayak di bus Cina saya pernah naik. Bagus bus di Cina itu. Ya. Ada Anka juga Pak, untuk Eropanya ada MAN, ada Mercy, kemudian Volvo juga ada. Cuma yang menjadi pertimbangan kita nanti adalah menyusun speknya itu Pak. Jadi range-nya itu nanti mungkin akan terlalu besar kalau kita membandingkan antara satu pabrikan dengan pabrikan yang lain. Nah, jadi apa yang dilakukan? Mungkin dari ada tim kecil nanti Pak, kita menentukan dari spek yang sudah ada, kita tentukan komponen-komponen utamanya yang bagaimana kinerjanya yang akan kita inginkan adalah kinerjanya Pak. Jadi tim kecil. Termasuk itu beban buat jalan itu jangan terlalu supaya hemat jalan kan. Betul. Jadi itu mesti kita diskusi lah pendapatan didatangkan karena itu kita udah hitung. DKI ini nggak bisa uang untuk perbaikan jalan itu terlalu besar. Itu hanya gara-gara saya juga nggak mengerti soal truk ya. Makanya kan gara-gara soal sumbu itu yang membuat. Nah, kenapa kita tidak bisa membuat peraturan supaya tidak muncul lagi seperti itu? Sehingga uang kita bisa hemat banyak, bisa bangun yang lain, daripada habisin perbaikan jalan terus setiap kali. Itu sebetulnya. Tapi kalau memang nggak bisa juga, artinya kita mesti tunda lagi tahun 2014 misalnya baru mulai. Atau kita mulai penerapan, kita mulai keluarkan izin misalnya soal yang molen mix Ya. ya konkret mix punya truk itu sudah kita kasih batasan per tahun 2014 atau 2000 gitu kan, Anda sudah tidak boleh lagi jalan di sini. Nah, itu mesti cari. Salah satu kan itu, yang kedua kan soal bus. Iya. Pada itu kan mungkin juga jangan lupakan juga ya Pak, karena musuhnya jalan ini kan selalu air Pak. Benar sih itu. Jadi jangan-jangan memang bebannya juga besar, tapi juga diperparah karena jalan aspal kita ini itu selalu genangan. Mungkin bukan banjir, tapi yang kayak genangan kecil atau apa ini yang terkadang akhirnya malah memperburuk itu. Jadi dan tadi mungkin yang sebesar itu juga porsinya untuk bakso juga nggak sebanyak itu. Karena yang kemarin memang besar-besaran PU ini kan yang kemarin di Gatot Subroto, yang tadinya itu ada tambal sulam dari mulai beton, terus ada aspal. Terus tahun kemarin dikeruk semua, akhirnya pakai aspal semua. Gitu. Ini mungkin cukup besar juga karena kan mengerok aspalnya kan juga cukup mahal juga itu. Artinya
mungkin kita harus lihat juga proporsinya dari seluruh anggaran yang digunakan oleh dinas PU, berapa persen sebenarnya yang untuk jalan busway. Itu kalau cuma 1%, 2% dari total seluruhan anggaran sih, mungkin yang salahnya bukan di busway-nya, tapi ya tadi jalan di PU-nya sendiri, di jalan raya reguler itu loh. Jadi bagian disub gimana? Apa kita tetap kepada spek yang lama saja yang sudah masuk? Kalau dengan menggunakan spek yang sama, kalau untuk articulated tidak masalah Pak. Tapi untuk single mungkin Pak. Kita mungkin nggak mau beli single lagi Pak. Iya, kan Gandeng semua Pak. Semua. Mau gandeng semua ya Pak? Iya. Oh, iya. Kalau gandeng tidak masalah Pak. Kalau gandeng tuh tekanan sumbunya nggak lebih. Terbagi rata. Ya, terbagi rata. Saya usul Pak, kalau memang spek, kalau kita mau membahas spek kan lama lagi. Sekarang bapak-bapak kan sudah punya pengalaman di articulator, karena kita fokus satu udah articulator. Iya, sementara itu dulu. Apa kelemahan bapak? Nanti saya ini bantu. Jadi jangan diulang kelemahan-kelemahan ini. Iya. Karena saya juga melihat tetap ada kelemahan sih. Soal berat itu loh, berat Iya. body apa yang buat Excel, gasnya ban, itu apa. nggak bisa rubah lagi kan speknya. Iya. Tabungnya maksudnya. Tabungnya Pak. Kan terlalu pendek ya. Enggak, Jam kerja cuma berapa jam? 4 jam ya habisnya. 17 bagi 2 kali ngisi Pak. Sekitar 7 jam. 7 jaman. Ada juga sebenarnya solusi Pak. Jadi gini Pak, dulu pernah juga kita orang riset juga itu mengganti tabungnya. Ini sekarang kan dia pakai steel composite. Jadi steel juga ada kompositnya. Nah, ada memang alternatifnya adalah mengganti dengan full composite semuanya. Jadi kayak composite itu fiber itu supaya dan juga bisa lebih banyak. Cuman masalahnya harganya itu memang yang cukup signifikan. Tapi ya kalau harga signifikan jangan jangan yang full. Kita 2,5 kali lipat itu harganya dari instan. Tapi bukan harga tabungnya dasar, Pak. harga Ada tabungnya. tabungnya. Iya. Komponen Cuma tabung tabungnya cuma aja, Pak. 13%. Sekitar 13% sih. Jadi naiknya kira-kira in general ya 15 nggak nyampe 15 sih, 10%-an lah dari harga busnya kalau kita ganti tabung seluruhnya itu. Boleh dong. Iya. Pandangannya gini Pak, alasannya gini Pak. Kemarin saya diskusikan dengan Ibu Indira, dan kenyataannya sekarang juga tekanannya diturunkan dari 180. Dari 200. Kalau komposit 250. Jadi kita rugi 70 bar tekanan. Nah itu berapa volume gasnya? Jadi kita kompensasi harganya naik, ya kan? Tapi kalau komposit ini Pak, kalau dia pecah, saya banyak nih Pak, video-video mengenai gas nih. Kalau dia pecah, dia nggak pecah kayak granat, kayak bom gitu loh Pak, yang kayak pinang ranci. Kadang-kadang di perhubungan saya juga dipanggil di keselamatan. Nah ini bang, Nggak meledak. pecah dia. Mau pecah kok pinang ranci. Kalau bapak mau saya kasih bapak. Bukan, maksudnya kalau yang komposit itu Enggak meledak. enggak. Toh kalau dia terbakar Pak, jadi kayak ban itu aja. Berserat aja kayak ban dibakar, jadi berserat dia. Nah, kalau gitu Safety. lebih baik kita paksakan yang komposit Iya. demi untuk keselamatan penumpang. Iya penumpang. Safety. Kita bukan soal naik 10%, 100% yang kita harus bayar Pak. Itu mesti masukkan ke spek. Dulu lulusan dari ini ya, transport. Siapa dari STT dari Bekasi? Oh. Tipe Yang 4 ngerti ya. mesin Pak, paling ngerti mesin Tiga. di Sub, Pak. Yang ngerti. 100%, 4 plastik komposit. Walaupun Jadi ada waktu Pak. dia panas tuh dia sering Tipe plastik. 3 tuh ini Dia 100% komposit. 4 Pak. 4. tipe 4. Bukan yang Bukan. plastik Kalau komposit. tipe 3 itu dia di Plastik cover dulu, pakai baru komposit. di tipe 4 berarti. Itu enggak. Itu Sama aja kan, itu sama aja bahaya kan. Iya, itu enggak di dunia juga enggak Terus Pak direkomendasi. yang bicara rem itu Pak, kalau bus kita rem itu kan. Nah, jadi gini Pak. Sekarang udah full itu belum full air belum. Transmisi. Rem. Iya. Oh ya. Sistem rem kita itu gimana sekarang? Rem kita itu Pak. Saya Iya, ada. Jadi itu full air Full air apa? full air Iya. tambah dibantu dengan retarder daripada transmisi Pak. Sudah sekarang. Sudah. Nggak kayak dulu, nggak kayak metro mini lagi kan. Enggak. Kalau Kayak di bus itu rem angin pasang klakson nggak gitu lagi kan. Berarti bus punya udah bagus kan. Iya. Cuma retarder ini Pak, dulu saya pertama kali pilih Ellison. Tapi ternyata Ellison ini bisa dinetralin. Nah itulah dia tarik-tarikan sopir. Jadi saya lebih setuju yang tidak bisa dinetralkan Pak. Ya, Jadi supaya nggak bisa. jadi dia apapun dia gimana ya, mau ngerem juga bagus ya, waktu startnya juga bagus. Orang tuh nggak di shake di dalam itu.
Ya itu penting. Iya. Dia nggak boleh orang bilang ngayun-ngayun itu pelecehan itu tinggi itu. Iya, betul Pak. Iya kan? Iya. Misalnya cewek kasihan nggak ada gelandang kalau ngayun itu gimana? Kesempatan. Kan udah dipisahin Pak. Kalau digandeng, nah enaknya juga Pak pas gandeng Pak. Cowok cewek bisa. Satu gerbong itu benar wanita, satu gerbong. Kalau nggak seimbang, Nyampur Iya. bisa nyampur. Yang satu bisa nyampur, yang satunya perempuan. oh satu belum. Pokoknya perempuan tuh khusus, cuma kalau yang laki-laki boleh ada perempuannya. Ya. Gitu. Tapi yang tengah-tengahnya kan ada di gandengannya itu kan juga bisa apa mix juga itu. Dan banyak kan sih laki-laki yang Jadi kalau orang pasangan masuk biasanya nyambut Pak dia. Kalau dia sendiri dia Perempuan aja dia ke depan ya. depan. Nah kalau yang Tapi kalau itu lebih baik semua articulated lebih aman ya. Lebih jelas ya. Satu lagi Pak, kemarin ada saran tuh yang bawa pakai baja ringan untuk rangka karoseri. Mungkin itu salah satu untuk meringankan beban itu Pak. Sama ini apa monokok deh. Iya. Sekarang kalau kita paksa itu orang udah keburu bikin yang bukan, itu masalah juga sama. Enggak, kalau beli baru bisa. Nggak perusahaan, maksudnya perusahaan yang Dan yang ready Pak. Semua pasti dibangun kalau Pasti bangun. articulate. Ya kalau beli bus itu dibangun baru. Kayak konstruksi baru. Iya, kayak Bapak konstruksi sih. baru. nah itu emang iya. Kalau nggak salah dulu kan pernah di BPT ya Pak ya, pernah expose itu ya, Iya. mobil articulated yang ringan ya. Iya, jadi gini Pak, sebetulnya ringan sama nggak ringan ini kan kita bisa lihat. Kenapa kita punya articulator itu berat, ya kan selama ini? Karena selama ini karoseri itu mild steel semua Pak, UNP, Ya, yang berat-berat. Berat. Angle bar ini loh, besi siku, berat-berat, semua berat-berat. Nggak ada yang tepat Pak. Jadi sebetulnya inilah kerugian kita sebetulnya. Kita mau murah aja. Dan besinya kita malu nih Pak. Wong di Cina aja diturunin 3 bulan yang lalu 30%, malah kita jadi terbalik-balik kita nih. Jadi itulah dasarnya. Kalau kita berat yang bisa kita turunkan 2 ton, 2,5 ton, itu luar biasa itu Pak. 15 jam dibawa jalan sehari, berapa kos kita Pak, ruginya kita. terus Rugi bahan bakar BPM, juga rugi jadi gas, gede. tiap hari. Yang sontong ini lebih ringan Pak. Jadi dia 29 ton. Karena dia monokok Pak ini. Ya. Yang sontong. Berarti kita harus bikin standar dong semua monok. China more or less gitu Kalau sih. monokok mungkin industri dalam negeri kita yang malah Belum. Siap. Kalau untuk Indonesia Siap. karoseri itu Dalam kalau negeri. dia mau merubah dari besi menjadi aluminium itu perlu waktu yang lama Pak. Betul. Kita butuh mau cepat nih, mau 1000. ya paling step pertama sih benar Pak, itu yang ganti tabung gas itu udah cukup. Tabung gas aja dah, itu yang penting untuk keamanan ya. Iya. Kalau kita punya 1000 unit yang baru dengan tabung gas yang Bisa aman, 1 ton Pak. 1 ton bisa dihemat. nggak cuma 1 ton Pak. Ada orang tuh takut naik Transjakarta, sebagian orang ya. Iya. Setelah kejadian meledak itu kan turun lagi dengan ada pengaruh. Orang takut. Bisa bayangkan kalau meledak kayak granat. Iya. Jadi kalau kita bisa promosi yang kita sebutkan, tabung ini aman. Saya kira masukkan spek itu aja sih Pak. Yang lain apalagi spek yang belum kita ubah. AC gimana? Ada yang ngeluh kok nggak dingin, itu kenapa nggak dingin? Apa orang kebanyakan atau memang AC-nya yang masalah? Sebenarnya kan pola operasionalnya Pak, yang jarak antara halte itu mungkin cuma 100 sampai 200 meter. Jadi setiap halte dia kebuka. Buka. Dan itu bukanya besar, 3 pintu buka semua, itu udara panas masuk. Sehingga pada saat itu, jadi dia tidak, kalau dia lama tertutup, dia akan dingin Pak. Cuma Mungkin karena bisa sering kita buka, dilengkapi tutup, dengan air curtain Pak. Ya Tapi mungkin kalau- yang kayak Untuk meredam awan. ya. Tapi mostly sih ini Pak, apa namanya maintenance. Kalau yang laporan-laporan banyak nggak dingin itu gara-gara yang Enggak, usulan air curtain gimana? terus gimana Pak? Iya. Itu air hampir curtain di kayak depan di pintu rumah kan itu, kalau sekarang ada gitu ya, gitu. air curtain itu yang mesti ditambah. Kayak di hotel gitu. Iya. Nggak bocor. Jadi kalau kita mau buka gedung pintu terbuka, itu dia ada angin jadi tirai. Iya, cuman justru malah penahan orang untuk. Tapi itu juga nggak bagus ya. Ibu-ibu gadis-gadis rambutnya berantakan, wah bisa marah. Itu kelemahan di situ. Kalau yang bus-bus yang baru-baru Pak, Dingin kan? Iya, sampai Jadi kalau AC-nya bagus, maintenance kunci Setelah dengan perawatannya. Iya. tapi kalau yang baru nggak ada masalah ya. Enggak. Apalagi kalau bapak yang beli kamu rambutan gitu ya, yang bus-bus yang baru yang pinang ranting. Pinang ranting. Itu harus pakai jaket Pak kalau naiknya jam 5 jam 6. Karena anginnya Iya, jadi saya lihat memang yang pinang ranting itu keren-keren sih, Iya. bagus ya, bersih ya.
Tergantung AC-nya Pak sebetulnya juga ya, berapa BTU yang menjadi standar kita. Coba kalau saya mau naik bus Kalau nggak Jakarta kerja ke sini agak repot juga posisi naik, mesti 3 kali saya baru sampai depan. Dari Pluit. Iya. Eh, Kalau Semanggi Iya. repot. Ya, Tiga kali. Saya lebih baik sampai ke kota, tunggu yang Tanjung Priok buka mungkin enak saya. Yang tanya Fluid ya. Pluit Tanjung Priok kan ada kota tuh. Iya. Nah dari kota saya bisa sampai ke RRI, Monas ya. Iya sih. ya kan? Iya. BI Pak mungkin lebih. BI lebih dekat. Iya, lebih dekat. Bikin apa? BI ke kantor juga jauh juga. Enggak, ya? enggak. Apalagi kita Pak. Lewat antara. Lewat belakang, lewat Kebon Siri. Oh BI Kebun Siri. Iya. BI terus Kebon Siri sini. Oh dia muter tuh sini. Enggak kan? Enggak, Kebon Siri itu langsung buat DPRD. Nyampe. Maksudnya jalan kaki dari BI. Iya, mau cuma naik busway. Iya. Dari BI ke sana ya 1 blok lah jalannya. Iya. Kalau nggak mau 1 blok, turun di depan Turun di Monas, RRI, terus nyambung koridor 2, turun di IRT sini Pak. langsung IRT itu. Iya. Itu langsung IRT itu. Iya. Tapi 2 kali transfer. Iya, 2 Iya, kilo. Ya. Lebih. Tapi kalau jalan kaki, mas saya kira dari Monas turun lebih dekat jalan Monas ya, adem sampai ke IRT. Ya, kalau Bapak sih naik ini aja kan ojek aja Pak. dari itu banyak soalnya. Gara-gara gue naik ojek tambah banyak, kesalahin lagi. Naik ojek agak jalan turun udah banyak. Justru di Kebon Siri itu kalau jalan itu enak. Enak Iya, dari dari karena BI. di dalam dia kan. Dari Dari BI BI bagus saja Pak ya, turun di BI itu bagus saja. Pendesainnya bagus kalau di kebun siri kebun siri. Iya. Gitu. Nah, Ya, itu banyak ya. kebun ya. Tunggu Januari buka Priuk lah ya lebih cepat ya. Siap. Terus aku itu, wah, Bisa masih bikin jauh. direct. Hah? Ya, Bisa kita- juga dibikin direct. Pak. Dari Jadi kalau- kulit langsung lihat. Sekarang kan juga banyak kalau Bapak dari PGC dari Cililitan itu sampai ke Harmoni cuma sekali aja, sekali bus. Padahal harus dulu zaman pertama kali buka itu harus 3 kali ganti. Sekarang kita udah berubah ya. Rute langsung. Karena Rute langsung. destinasi lainnya lebih banyak ke situ ya. Iya. Iya, Sudah. karena rute langsung. Sehingga mengurangi transfer. Iya, iya. Jadi kalau orang dari Pluit banyak nih yang mau ke Sudirman, mungkin Saya kira dari Pluit Sudirman tuh banyak. Fluid Sudirman. Bisa. Banyak. Nanti sebenarnya nanti gini Pak, kalau tiket elektronik ini sudah jalan, Iya. itu kita akan dapat data Pak. Iya. Orang iya. naik dari mana, turun di mana, sehingga kelihatan. Oh turun dia mesti cek juga ya? iya. Enggak, cuman gini. Kan dia keluar dari halte tadi ya? Ya keluar sih nggak di tag. Cuman kan ketika dia masuk, itu kan akan sistem akan mencatat Pak. Ya. Kode kartunya dia kan dicatat. Misalnya dia pagi naik dari Fluid. Gitu. Nanti Oh, kartu iya, yang iya. sama, Dia pulang sore naik dari mana dia gitu. Iya, Kalau dia iya. naik dari Monas, oh berarti dia. Oh. OD-nya Iya. dari situ. Sehingga kita bisa dapat OD tadi Pak. Oh OD dari jadi situ sistem. langsung ya? Iya. Oh iya betul. betul. Iya. Manfaatnya banyak itu. Oh penting banget nih Pak. Main Maret harus jalan itu Pak. Siap. Kabar dekat. Ini kalau yang main macam-macam kasih beri aja lah pusing amat. Iya. Ini mereka Iya. sore ini kan mereka ketemu sore ini. Ya dia macam-macam kan. Iya. DKI kasih BRI, kalau DKI juga macam-macam cabut kasih langsung tuh. Bilang sama orang BRI, tidak usah terlalu gengsi, kan di DKI nggak apa-apa, yang penting deal bisnisnya bagus. Iya. Nggak tahu nih, sesama manajemen mereka juga ini bersaing gitu. Nggak tahu bank DKI kan gampang, bank kita lebih gampang. Nah, kalau Bank DKI nggak masalah, kan ini antara Bank Mandiri dengan BRI ini sama-sama gajah itu. Sebetulnya kalau kita ngomong jujur, kalau mau untuk harga diri bangsa untuk nyaingin luar untuk pasar retail itu BRI. Iya. Kita harus gedein, kita harus gedein. Kita punya tuan, itu maksud kita punya kepentingan Bang. Ya kita juga pengen bank kita ini, bank negara ini juga manfaat. Masa kita dimakan bank asing terus? Mana ada sih sejarah di bumi ini itu kalah sama orang sebetulnya. Kita orang pintar banyak, sumber daya ada, apapun ada nih. Jadi nggak ada namanya sejarah kita kalah sama asing di tempat kita ya. Kalau kita nyerang tentu lah oke lah kita bisa masih hitung-hitungan. Kalau di dalam negeri nggak ada kamus kita kalah. Mau kalah gimana? Kita punya infrastruktur, punya orang semua. Heran gitu kalau bisa kalah itu. BBR itu sistem membanggakan waktu itu, hebat. Ditanggung semua Pak, nggak usah bayar Pak. Termasuk pajak online saya semua mau bikin berapa ratus miliar ah pusing Pak. Ngomong-ngomong. Kalau balik 2 kali udah jadi tuh. Jadi bikin halte nggak mereka? Hah? Katanya mau bikin halte juga. Dia mau bikin apa? Aku udah kasih gambarnya NDTV. Pokoknya 200 berapa halte bikin aja. JPO langsung berubah Jakarta. Kalau halte yang begitu Panjang. panjang dan suasananya udah
Kayak di bandara tuh. Nanti baru minta TV masuk. Misalnya Samsung atau LG. Mau nggak iklan? Kalau mau iklan ada pasang situ. Sebenarnya bukan iklan juga Pak. Mereka pasang itu ada apa informasi. Jadi atasnya iklan, bawahnya informasi. Iya nggak, maksud saya TV dia nyumbang TV ke kita. Oke. Itu bagian dari dia iklan. Iya. Gak usah beli semua Pak. Kita fokus beli bus aja. Bus juga ada yang mau nyumbang ya udah nyumbang aja. Kita buat semua rute ada bus. Dan berarti mesti satu lagi tolong catat. Berarti kita mesti anggarkan yang koridor 14, kemarin cuma 13. 14, 15 yang mesti elevated anggarkan. Nggak ada, langsung tidak ada duit. Itu mesti ibu yang lagi anggarkan. PU kita nih, PU apa? Yusuf aja anggarkan. Koridor 14, 15. Kemarin kan masih DED lagi. Per 19 Januari dari RKPP yang kasih kita surat, semua langsung rancang bangun. Jadi tahun depan tidak ada lagi DED tunggu setahun, langsung sikat 3 koridor, 13, 14, 15. Desain and build. Langsung, Wika udah jago. Adikarya, Utama Karya, semua perusahaan kita, perusahaan BUMN. Kenapa masih pusing? Jadi lelang desain build itu ya? Langsung desain build. Jadi mereka takut, saya udah bicara sama UKP 4 kemarin rapat, Pak Kuntoro, Pak Agus, RKPP, langsung. Jadi tidak ada lagi asal DED tahun depan, aduh mau muntah lama-lama saya bilang. Tahun depan kerjakan. Jadi saya pikir tahun depan kalau bisa kejar, selesai Pak. Bangsa kita sendiri udah bisa Pak. Yang kita belum kan soal terowongan bawah tanah yang belum pernah lihat. Kalau cuma elevated Pak, makanan empuk. Mau bikin jatuh Jakarta elevated juga semua udah nggak perlu asing lagi. Ya. Terowongan orang sih sudah ada. Ya. Tapi yang kayak mereka MRT kan kita belum tahu. Makanya suruh Jepang kan, kita nggak tahu. Tapi Jepang tuh pintar loh. Wika tuh kenapa bisa 52% tendernya, gitu murah. Ternyata beton-beton dari Jepang itu dia kerja sama perusahaan Jepang. Kamu nggak usah bikin beton di sini, di Jepang, di Indonesia aja. Cuma cap kasih merek kamu, langsung harga turun. Langsung itu dicap. Kan perusahaan Jepang mau kan? Nanti juga sama untung ngapain? Lu kalau mau sini, Wika kasih. Hebat tuh kerja Wika kita itu. Air panas Wika nya nggak ada komplain tuh orang. Wika. Hebat tuh, hebat tuh. Artinya usaha kita ini hebat tuh. Cuma kadang-kadang tuh kita sendiri tidak mau pakai Pak. Banyak orang pintar kita sudah Pak. Jadi saya pikir tadi dianggarkan. Jadi anggarannya bukan cuma nyerap 20% lagi tuh dia ini. Langsung total. Tadi ingatkan itu. Ya ingatin Bu Yani. Jadi anggaran bisa naikkan ini. 13, 14, 15. Nah, masuk. Kita ada uang gitu. Makanya saya waktu ikut Bang Yos, saya selalu ingat. Jadi kalau orang ngajarin kita Jakarta gimana, saya suka ketawa tuh. Di Jakarta ini, semua persoalan sudah dipetakan. Semua solusi sudah ada. Nah kenapa dia jalan? Uangnya tidak cukup Pak, itu jawabannya. Itu aja. Siapa bilang tidak cukup? Kita baru 2 bulan lebih aja pajak. Saya bilang kalau kalian curi pajak, kalau tidak curi saya kasih pengampunan, pemutihan. Tapi kalau tahun depan saya online, saya buktikan kamu curi, saya sikat Anda 10 tahun ke belakang. Saya kamu bangkrut. Ya tolong bayar pajak yang benar. Sekarang kelebihan income itu Pak, 2 triliun Pak. Langsung melonjak 2 triliun. Kita dari penghematan bisa 8 triliun lebih. Bisa-bisa capai 11 triliun. Banyak Pak 11 triliun Pak. Jadi bangun 3 koridor. Tahun depan selesaikan. Rumah sakit sama puskesmas, rawat inap kita hantam aja. Masih kecil. Pak Gubernur masih bilang kemana dapat sama saya. Bikin Pak rumah sakit masih terlalu kecil. Apalagi ngomong lagi, apalagi. Pikirin. Itu kan baru sisa tahun ini Pak. Tahun depan begitu online semua sistem, itu akan nambah lagi.
Itu kita udah potong anggaran 25%, alat kesehatan kita mau potong 50%. PU berhubung kita udah mau potong 25%. Terus kalau kita lempar lagi semua ke bank untuk JPO sama harta semua, tidak keluar 1 sen pun. Makanya yang namanya kalau itu separator kita nggak mau buka, nggak usah separator. Nanti berapa taksi pun boleh masuk, ada penumpang. Taksi boleh masuk. Kenapa tidak boleh? Nanti ITDP pikir. Karena sopir taksi nanti kita akan bikin berbeda. Nanti disuruh speaker buat izin baru itu, ada tender yang baru. Siapapun bikin perusahaan taksi harus kasih taksi kepada sopirnya setelah 6 tahun. Dia pemilik. Bahwa dia akan rawat itu taksi, dia akan baik. Jadi perusahaan ini hanya dapat fee mengelola. Bagus ya kan dapat, terus taksi kita mau robah, kita nggak mau lagi semua harus sedan terlalu panjang sebenarnya. Yang model itu aja, MPV yang Xenia, yang model-model R3, Avanza, kan banyak tuh sekarang yang model-model Chevrolet kan banyak yang model agak kecil. Di luar negeri begitu Pak, saya lihat di Kamboja, di Vietnam. Kelas, saya orang, kita kan ada gengsi-gengsian gitu. Biarin. Ada yang statusnya ingin naik. Enggak, kalau yang mau naik, maksud saya untuk taksi yang biasa, artinya gini, orang yang lebih mampu dari naik Transjakarta, dia akan naik taksi. Yang lebih mampu lagi, yang perlu kita naikkan itu taksi apa? Taksi kelas premium, yang Mercedes, Alfa, itu harus kita naikkan. Kenapa? Sehingga orang kaya akan berpikir, untuk apa saya beli Alfa sendiri, kalau saya hanya pakai seminggu sekali ke puncak. Saya sewa saja, lebih murah. Itu murah kita orang. Tapi yang punya mobil pasti orang hobi. Kalau dia punya mobil banyak 100 biji, tidak apa-apa. Toh dia tidak bawa 100 keluar sekaligus. Nanti kalau dia agak macet Pak, orang akan pindah Pak. Pindah ke Transjakarta. Kita harus bikin nanti. 1 hari kita mesti naik Transjakarta. Kalau udah mulai banyak kan banyak, mulai kosong ya Pak. Nah kita harus mulai lakukan bertahap. Untuk keamanan memang kita agak sedikit pasti secara protap mereka agak larang kita kalau di bus kan, tapi harus mulai ke arah sana pemikirannya gitu. Jadi itu tolong 15 koridor selesaikan, aku kasih tahu Bapeda ya, koridor 13 ya, 13 sampai 15. Kita rancang berapa koridor sebetulnya? 15. Bukan 20 bisa deh. Cukup kan? 15 koridor ditambah integrasi jalur bus yang lain. Berarti Jakarta sudah punya BRT yang maksimal. Betul. Jadi terpanjang dan juga terbesar. Tahun depan kita beresin semua. Aja. Yang tahun depan mulai bangun, berarti 2014 sudah tiap 1-2 menit Pak. 1 juta penumpang Pak ya. Dan jadi PT. Hah? Terserah. Kalau Pak Akbar masih suka UPT, kayak belut. PT aja. Saya nunggu perintah ya. Kita mau oke aja Pak. Pak Akbar, jadi kalau itu kita percepat aja. Nanti saya datang ke Bapak, sekalian sama perhubungan aja. Jadi kita diskusikan. Nanti kami coba rekap permasalahan di bisnya Pak ya. Diskusi Ya, dengan maintenance sama. Iya, paling ini sih maintenance Pak. Sebetulnya dalam tender ke depan juga mereka tuh harus ada CBU components Pak. Jadi kalau mesinnya rusak ya udah ganti mesin, transmission. Jadi satu blok gitu ya. Nah, jadi waktu kita tender itu kita pertegas Pak sama transmission misalnya. You overload berapa? Nggak sampai kita klaim dia Pak. Jangan kita mau babak belur karena dia. Begitu juga yang tadi kan Cuk yang dari Hyundai. You turunin nih, klaim. Kalau perlu suruh ganti baru gitu. Mesti ada statement gitu, tender-tender gitu. Kadang-kadang kan dia mengejar aja, dia bertanding terus mengejar, ya nanti belakangan urutan belakangan. Jadi ada CBU components gitu. Ada lagi masukan lain? Pak Ani. Ya, Masukan jadi lain apa saya ini? juga melihat gini Pak, dalam Bapak punya apa, bagaimana Bapak menurunkan mekanik Bapak, downtime Bapak, ya kan? Misalnya Pak di rem, bagaimana Bapak
mengclearance antara brake lining Bapak sama brake drum Bapak harus pakai automatic slack adjuster supaya kiri kanan, depan, tengah, belakang ngeremnya sama gitu, ya kan? Itu Terus teknologi ABS dong. enggak Pak, itu ada memang di Excel Pak teknologinya. Cuma pasang alatnya nggak mahal kok, di Cina nggak mahal kok. Kalau mobil kan ABS kan istilahnya. Ya. Terus mengenai ini automatic grease pump. Enggak Pak, ini serius Pak. Iya. Apa perlu seperti itu untuk dimasukkan dalam spek? Soal mesin. Iya. Sekarang Mahal. Tapi rem kita udah cukup bagus kan? sudah ABS ya Pak? Sudah ya? Sudah biasa. ABS betul. Oh, udah. Berarti Ini udah. Pak automatic slack adjuster. Jadi supaya Bapak harus nyetel rem tuh kiri kanan tuh antara sepatu rem sama tromol rem itu loh Pak jaraknya. Jadi kadang-kadang ini kan mana mungkin malam-malam ya kan baru pulang ya kan. Terus pentil-pentil Oh, sekarang setelnya masih pump. manual ya setelnya? Untuk adjust rem. Itu kan servis kan dia kan setelnya. Masih manual. Iya, tapi untuk kalau suspensi manual Pak. Tapi kalau rem sih Ya, manual. Oh, suspensi kita manual. manual. Jadi untuk mengukur levelingnya itu masih manual. Pak Akbar, kita menentukan dia jam servis semua tuh gimana kontrolnya? Untuk Kayak tadi bilang AC kurang servis. Apa maksud saya tuh gimana caranya supaya bisa Iya. servisnya tepat waktu? ya sebenarnya gini Pak, kita dari misalnya kalau mereka punya 100 bis, itu setiap hari yang dijalankan cuma 90%-nya. Oh, 10% itu. Nah 10% itu stay di pool untuk menjalani pemeliharaan tadi Pak. Jadi semuanya diperiksa. Tapi kalau bus kita tambah banyak, masalah servis selesai ya. Nah, Tidak karena masalah. tetap memang yang dijalankan 90%. Terus 12 stasiun SPBG sudah pasti oke. Yang dari Pertamina sih rencana dia 4 tambahannya Pak. Nah, sudah bisa. Iya, rencana tahun depan ini dia akan. Dia Sekarang kan baru 1 yang tambahnya. apapun persoalan surat menyurat mereka kasih tahu saya supaya Pertamina SPBG kita bantu cepat. Sebenarnya mereka mau bangun kemarin tuh 5 kemarin. Cuman dia terkendala itu Pak, anggaran itu Pak. Anggaran Desember selesai. Oh, Sementara tidak. mereka terlambat lah dalam. Ya mungkin sama kasus kita Pak, pakai DD dulu segala macam. Iya, iya, salah. Mentok ya. Tapi dia akan 19 start lagi. Januari, Dia akan start lagi Pak. 19 Januari RKPP sudah janji keluarkan suratnya. Jadi apa ya, termasuk kereta api. Aku pikir lupa nih PU ini parah. Berarti soal koridor ini di tangannya itu ya, Dishub ya. Soal koridor 14, 13, 14, 15 Dishub ya. Udahlah kasih Dishub aja lah, nggak usah pusing-pusing ya gitu. Masih berdebat mau bikin jalan mobil lagi apa? Saya kira bukan soal jalan mobilnya, masalah konstruksinya. Karena di sub itu sebenarnya kemampuan untuk struktur itu masih udahlah rancang bangun saja dia mana berani resiko rancang bangun dia gagal. Rancang bangun termasuk resiko yang kontrak pemerintah loh Pak. Mana berani PT Wika rancang yang kemarin kasus Casablanca dia kasih hemat kita duit banyak tuh Wika. belum tentu kita kasih ke Wika. Kan tender. Iya. Dia tender nggak apa ada syaratnya. Nggak perlu terlalu khawatir itulah Pak. Jangan terlalu bela PU juga. PU udah payah urus, payah urusnya. Iya sih. Nggak ada guna kasih dia, jobnya udah banyak. Air udah sakit kepala, banjir di mana-mana, pompa nggak hidup. Mana ada cerita Sudirman Tamrin banjir terkena? Nggak dihidupin, udah hidup semua Pak. Orang banjir belum hidupin, udah main-main. Di mana-mana udah tahu kan ini mau hujan nanti ya. Kau udah tahu besok mau hujan, kita ada ramalan cuaca. Kita jadi patokan orang pompa itu. Masa saya ngajarin kamu, saya bilang. Patokan kita sederhana. Jaga debit air berapa tinggi, itu. Mau hujan kayak mau apa kayak, kita udah tahu musim hujan Pak. Dia musim hujan. Ya sudah. Kalau dia masih posisi ini, air udah posisi itu, mau hujan nggak hujan saya nggak mau tahu hidupin pompa. Saya tidak mau tahu ramalan cuaca yang juga salah Pak. Saya tidak mau tahu dia hujan tidak hujan, saya tidak mau pusing. Yang penting posisi sungai saya kalau di sini sekarang, saya pompa. Ini air udah di sini tambah hujan kalau pompa, ini kapan? Terus jawabannya gampang, kan turunnya cepat Pak. Ya pasti turun udah kamu pompa, tapi udah sempat ngerendam. Jadi itu aja.
aja masalahnya. Semua pompa di Cideng besar-besar. Karena nggak pernah liatin. Kenapa nggak tahu? Saya bilang mesti pasang CCTV. Pasang CCTV, prototin meteran. Jadi semua ada rekaman. CCTV kan direkam. Begitu kita ribut sama mereka, kita cek posisi CCTV jam sekian hari kemarin di mana ayahnya. Kalau sampai di sini kamu nggak pompa, hitung jamnya, kena sanksi. Asam semua. Mana ada sejarahnya Sudirman Tamrin kerendam? Ada apa Sabtu juga udah keluar. Sabtu sore. Apa keliling kan? Waduh, gila saya bilang. Gotnya udah penuh Pak. Saya supaya nggak kalian pakai kijang lagi. Udah ngeri pakai kijang lagi. Kalau lain kuisan lagi. Solar kan, ini kijang bensin pendek lagi. Wah, ini mau foto-foto ya, foto. Kirim ke Bapak. Cepat Pak, sudah nyala semua pompanya Pak. Aduh, saya bilang. Sekarang nyala semua nggak ada guna, udah kerendam. Kan cepat turun Pak. Ya saya juga tahu di pompanya tuh. Ya itu loh Pak. Maksudnya sekarang PU, bukan saya ngomongin nggak usah pusing. Selesaikan itu koridor. Soal apa persimpangan namanya dengan kereta ya. Pelintasan sebidang namanya. Sebidang ada 12. Diselesaikan. Berarti dari isu tolong kajiannya itu Pak, karena kalau 12 underpass kita kerjakan bareng dalam setahun, bagaimana mengenai dampak kemacetannya? Artinya bukan hanya berdiri dampak, langsung dikaji. Terus apa yang harus dilakukan dengan underpass kita nggak terlalu banyak. Saya udah bilang sama PU, kerjanya tuh Pak, jam 11 malam, 10 malam, jam 11 malam udah kerja. Jadi semua pekerjaan dalam syarat tendernya itu dia harus hitung kerja malam. Dia nggak boleh siang-siang hari. Yes, jadi kalau yang pas itu loh, kalau yang ganggu lalu lintas ya. Jadi ada memang yang perlintasan lebarnya cukup besar, kita ada fiturnya, ada yang enggak. Sebagian hampir setengahnya itu bahkan lebih enggak. Enggak sulit Ya. itu. Itu harus pikirin, dia bisa layang. Makanya nanti minta tolong disuruh buat kajiannya, terus ujungnya berarti kajian bagaimana memanage lalu lintas. Jadi ngatur apa pola lalu lintas di rumah. Dulu pernah pengalaman ya? Tutup jalan. Pernah pengalaman membangun koridor 4567. Itu berbarengan waktunya. Macet semua, karena memang apa tuh jalan-jalan utama semua yang kena. Jauh semua. Memang mungkin perlu ada pengaturan Pak, mana yang duluan. Kita mesti carikan alternatif ya. Jadi mesti kaji. Waktu jalan ini ditutup sementara, kan nggak mungkin tutup sebulan. Paling lama sebulan atau 2 minggu kita usahakan kaji jalan mana yang lain. Tapi contoh yang Casablanca sih cukup bagus sih Pak. Artinya di situ semua pasang rambu-rambu dipasang. Jadi orang-orang udah tahu bahwa Casablanca itu jangan dilewatin dan orang udah prepare. Itu masih lambat Pak. Kan dia nggak hanya 24 jam. Jadi tidak apa-apa. Suruh dihitung mahal sedikit. Tapi kamu harus hitung tenaga kerja 24 jam. Orang kerja malam dibayar mahal Pak. Jadi kita harus hitung. Jadi suruh dia hitung volume kerjaan ini lebih mahal sedikit tidak apa-apa. Tapi 24 jam. Di Jepang semua gitu. Makanya orang Indonesia sampai sana kerja mahal. Di sana nggak mau, terlalu mahal. Makanya bawalah orang Indonesia kerja di sana, yang ilegal maupun ilegal. Iya, karena itu tadi. Malam kan siapa yang mau kerja malam sampai pagi? Kalau dibayar mahal orang mau. Nah kita lakukan itu di sini. Target kita Pak 2014 kita sudah jalan 15 koridor. Dan 2014 itu semua bus sudah terintegrasi. Cepat Pak. Awal tahun 2014 sudah bisa Pak. Kalau kita kerjanya dengan design and build, rancang bangun cepat. Kereta api sudah bisa tambah. Saya tinggal bilang sama kereta api, tambah loh. Kalau nggak ada duit saya yang beliin gerbongnya.
Itu murah apa gerbongnya kemarin? Oh enggak, baru mahal. Kalau yang hibah kan mereka dapat yang hibah. sebetulnya bukan itu kan bukan hibah tuh. Ya itu hibah dia biar dia punya rekondisi itu kira-kira 60.000 US satu gerbongnya. Kirim Satu rangkaian. Gerbong yang satu gerbong. Serpong. 40.000 nya kita beli itu 100.000. Gerbong bekas. Udah di rekondisi, dia punya roda segala macam, udah jadi baru. Jepang juga kalau dia lagi nggak ada barang beli berapa pun nggak bisa. Dia kan masih tunggu dia Iya. ganti. Dia scrap. Jadi saya udah bilang sama Bapak John, nanti berapapun dia ada borong, kita udah lakukan katanya. Berapapun Jepang rekondisi, kita ambil semua. Nggak maksudnya dibanding, ya saya kaget aja saya nggak tahu apa angka-angkanya mereka itu biasanya kalau datangin itu berapa. Dia gratis. Cuman lucunya itu kan kayak Transjakarta ini kan satu bus aja kan harganya sekitar 3-4 M. Kita belinya banyak gitu. Jadi mereka kayak buat ngeluarin angka dengan jumlah sebesar itu, makanya susah banget gitu. Siapa? Si PTKA, ya makanya nih kelihatannya bener sih. Enggak, begini, saya udah diskusi sama PTKA. Masalahnya itu tadi, mereka tuh beli barang buangan. Jadi kalau Jepang tidak ganti kereta baru, Di Shiba tidak bisa beli. Terus negara lain juga berebut beli. Itu kan hibah. Jadi petutup Jepang nggak mau malu, barang yang dia mau buang ini dia di kondisi. Itu 60.000 US. Kirimnya 40.000 kalau nggak salah, total 100.000. Ya sudah satu gerbong itu sudah Jepang nggak dapat duit. Dia memang scrap aja dibuang dia nggak duit. Dia hibah lah, dia ada rugi juga kan, duitnya bisa jual besi tua kan, gitu kan. Kita nunggu ada buangan baru dikirim. Bagus tuh. Jadi KRL kita ini sudah MRT sudah, jadi kita ini lupa gitu loh. Kelucu kan, kita ini lucu gitu. Kita mesti bangun MRT supaya ada berbasis rel. Ini sudah ada kok kita kok. Ya, gitu. Coba duduk yang baru-baru datang. Udah kayak MRT Singapura. Tapi kalau lagi sepi, AC-nya sejuk, enak. Depok itu ada duduk yang enak. Enak loh kereta sekarang. Jadi kalau dia ganti jam 11 malam 12 malam, dia berubah kan. Penumpangnya baik. Dia malam dia tambah frekuensi malamnya. Yang Jakarta. Karena jam 11 setelah itu. Iya, kalau dia memang kurang kereta, kita bisa bilang apa aja tuh candain. Kita yang beli gerbong gimana? Hitungannya gimana? Kita bisa, jadi kalau dari kerjasama Pak ya, kita bisa gabungkan Transjakarta dengan kereta api loh Pak. Jadi khusus, yang mau naik Transjakarta, naik gerbong ini pagi-pagi. Misalnya kita kasih contoh, kita bisa kerjasama, misalkan orang berangkat rata-rata jam 5 atau jam 6 gitu Pak, ke Jakarta mau kerja, jam 5 jam 6. Jam 6. Nah, kita bikin jam 4 atau 4.30, orang habis sholat subuh di masjid stasiun kereta, langsung naik free, gratis, DKI kasih gerbong kita, itu mah murah. Misalnya gitu Pak, kita dengan Transjakarta misalnya, itu otomatis langsung pembagian penumpang itu nyebar. Jadi orang yang mau gratis atau lebih murah lah setengah harga, dia akan datang lebih pagi kan. Tinggal nunjukin akuntemen apa Ya, Transjakarta. aja. Udah. Yuk kalau yang mau ke Jakarta masuk Ancol gratis, naik bus sebulan. Ancol udah siap, kalau udah bicara. Karena kalau beli abonemen 1 bulan, dia beli nih Pak, langganan nih dengan kartu itu dia beli. Sudah, naik kereta juga free untuk dia 1 bulan. Ya kita bagi jam 4. Nah terus nanti pulangnya kemana? Kalau pulang puncaknya kan mulai jam 5 tuh orang pulang. Kita punya jam 2, jam 3. Kan kosong. Jadi sehingga nanti si pegawai-pegawainya akan bilang sama bosnya, bos, pabriknya buka jam 5 saja deh bos. Saya tahan masuk kerja jam 5 deh bos. Tapi saya pulangnya nanti jam 2, jam 1 gitu loh. Nah jadi ini terjadi, kan boleh kan rekayasa seperti itu. Toko fotokopi, dia kan bilang sama bosnya, bos, saya masuk kerja jam 6 deh bos. Kenapa? Saya naiknya jam setengah 5. Dari Bogor jam 4, jam setengah 5. Nah jadi ini mulai terdistribusi bagi.
Nah, dia pulang jam 2. Jadi bagus. Sebenarnya kan transaksi juga kayak gitu Pak. Dari jam 5 sampai jam 7 itu masih harganya murah, 2.000. Iya. Di atas jam 7 baru mahal. Jadi orang-orang Didorong kan. sampai pagi udah dari dulu emang kayak gitu. Cuman ya harusnya lebih kalau bagusnya sih sebenarnya dari jam 7 sampai jam 9 kita mahalin dulu. Jadi dia murah, mahal, nanti baru saya normal. Sekarang mau naikin ribut semua. Nah itu dia. Jadi sekarang kita nggak usah naikin. Transjakarta ini lama-lama 5.000 kok. Suruh itu masuk dulu. Nanti orang udah naik 8,5 kan, kita bisa bayar 8,5. Kita bayar 8,5 tuh Pak. Kita 5.000. Selesai 5.000. Nggak subsidi lagi kita Pak. Orang 10.000 yang orang mau bayar Pak, Transjakarta Pak. Nanti Bapak cegat, naik Transjakarta sampai lagi ke ujung Tangerang itu loh, sama Bekasi. Ya bus-bus dari perumahan tidak boleh lagi. Jadi kita punya, ini kayak Pluit yang ramai nih Pak. Perumahan kan Kelapa Gading, Pluit, Pondok Indah, Permata Hijau, perumahan-perumahan besar nih, Sunter, Cibubur Pak. Itu sediakan satu lapangan di hotel dan perumahan itu untuk mereka parkir mobil pribadi atau mall hari biasa. Bapak punya bus masuk Pak. Kalau kerjasama dengan mall yang Sunter misalnya. Nah, kita bicara sama orang Sunter. Kalau orang parkir ada tunjukin Transjakarta pakai tiket, kamu kasih parkir murah. Pak, sebenarnya di Cibubur tuh ada Pak, apa yang di Cibubur Junction di mall gitu. Terus sekarang udah jadi ya terlalu hotel kayak park and ride-nya lah. Nah, Murah tiketnya. Nah, cuma mereka ini masalahnya busnya ini yang kadang-kadang kalau mesti private juga yang ini. Kalau namanya Transjakarta gitu. Masuk dong Cibubur. Nah, masalahnya kan macet juga di Cibuburnya nggak ada jalur khusus kan. Gitu loh. Kalau kita bisa minta, kalau kita bisa minta jasa marga. Cibubur Pak, aku lagi ngomong sama Pak Udar, belum ngomong ya. Kirim surat, siapkan surat kepada tol. Jasa marga. Jasa marga, kan dia ada yang darurat itu. Kita minta itu bikin jalur khusus busway. Pagi hari aja lah ya. Bahu jalan itu. Bahu jalan. Untuk pagi sampai sore. Busway lewat. Hanya waktu peak hour aja. Bus kali Pak, mungkin lebih enak. Lebih Keluar tol udah mampet lagi, Pak. Ada Mesari segala macam juga boleh. Iya. Masuk ya. Enggak, jalur bus macet lagi. Transjakarta aja. Udah keluar tol mampet lagi. Saya ini sudah Iya, kan dia cukup panjang. Coba bikin rancang surat. Siapa bisa? Saya bikin Pak Gubernur. Bikin surat kepada PT Jasa Marga, tembusan BUMN. Dia Transjakarta rancang, kita minta jalur khusus untuk pagi. Karena kan kepadatan dari Cibubur ke sini kan Iya padat. terlalu tinggi. Luar biasa. Iya, tapi kompensasinya ntar kita layanin sampai sana gitu kan. Transjakarta sampai sana. Jadi mereka titip mobil di sana. Orang mau. Sekarang ya dari Gading Serpong sampai ke sini BSD 23.000 Pak, harmoni Pak. Pulang pergi Pak 6.000. Iya. Itu kita nggak mau tangkapin karena memang kita ya udah tutup surat mata saya bilang itu loh. Itu pelanggaran Pak. Tapi daripada mereka bawa mobil. Betul. Tapi bus itu juga terlalu banyak Pak. Itu juga dia mau duduk itu Pak. Mesti cegat. Dia jangan parkir situ naik Transjakarta. Dia bus itu mau ngantar orang boleh sampai di ujung bayar kita. Ya, kan lumayan Pak jalur itu dia dari mulai Cibubur, terus juga di Kampung Rambutan itu kan juga ada rutenya yang lewat tol juga, terus terakhir dari Pinang Ranti dari Pondok Gede itu juga masuk. Jadi kalau itu bisa diambil buat jalur Transjakarta, ya minimal 3 rute tadi itu bisa. Pak bikin surat siapin Pak ke Jasa Marga, Jasa Marga itu kan? Jasa Marga ya. Dan itu masih Cibubur itu kan nggak masih wilayah DKI kan? Iya. Ya. Untuk minta itu aja sambil kita bangun. Tadi kan kita mau bangun monorail di situ. Dari Cibubur masuk. Tapi nggak ada koridor berapa ya Cibubur masuk sini? Nggak ada. Kalau tuh orangnya banyak banget kan? Itu Kawasan perumahan. nggak koridor 16 dong. Kan? Enggak, itu kan cuma pencilan, cuma tambahan sedikit aja Pak. Itu kan sebenarnya nyambung ke koridor 9. Tapi dia itu nyambung. Kenapa nggak mau bangun tahun depan? Ya. Bangun dong Pak. Maksudnya diperpanjang Pak ya, kalau ada tuh Perpanjang. ke kota wisata misalnya. Tugas siapa ini? Di subnya. Koridor berapa? Koridor 9 itu Pak itu. 9. Dari Pinang Ranti. Iya, nah, Pinang Ranti itu ya. Ditarik ke Tarik, kota jadi wisata. ada Pinang Ranti, nanti ada juga ke mungkin ke Cibubur Junction dulu kali Pak ininya awal. Jadi maksudnya kita optimalkan yang apa park and ride di Cibubur Junction-nya. Cibubur Junction ya. Kan itu kan juga ada yang apa sih yang jambore-jamborean. Jadi itu busway. Jadi bukan koridor ke-16, perpanjangan koridor 9. Nah,
Berarti koridor 9 bukan Pinang Ranti Pluit, dari Cibubur Pluit itu. Ya 9B lah ini. 9 agaknya Maksudnya lewat tol tapi ya? Hah? Lewat tol. Iya. Lewat tol. Lewat tol kan keluarnya di Cawang juga. Iya. Kalau yang nggak lewat tol, nggak ada jalur ya. Jalurnya udah ada. Kami Itu kurang kan lewat itu Pak. Lewat tujuh. Suraya Bogor itu. Tapi itu Gimana tuh cara rumuskan ini coba? Gimana? Berarti bukan tarik tuh, kalau tol kita nggak bisa bikin Baswi. Enggak, jalurnya aja kita tadi kan Pak bilang. Jadi kita bikin layanannya, tapi untuk rute untuk yang apa sepanjang jalan tol itu pada jam sibuk itu bisa dilalui oleh busway aja, hanya untuk busway. Sekarang kan udah ada layanan APTB dari Cibinong tuh. Nah, Cibinong kan lewat Cibubur. Kurang banyak. Tapi nggak berhenti Cibinong. macet. Macet. Orang nggak tertarik. Itu berapa dari Cibinong sampai di Grogol tuh hampir 3 jam. Nggak ada gunanya. Karena macetnya itu, macet di Cibuburnya. Jadi disurati Pak, apakah itu ke PT Jasa Marga yang itu atau ke BPJT? Bapak ada masukan Pak? Dua-duanya. Iya, sebenarnya kalau dari kami kemarin sudah bicara dengan Pak Gani dan Pak Rudi ini memang perlu waktu untuk spek yang detail itu. Tapi tadi Pak Wagub sudah sampaikan kalau yang sudah ada ya saya kira ada soal itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalau memang ketidaksiapan internal kita yang mesti beli di luar, menurut saya nggak apa-apa. Ya, Apalagi kalau sudah mendesak gitu ya. Kan ini dalam Karena Jakarta ini macetnya udah nggak ketolong lagi Pak. Nggak mau tambah Transjakarta lagi, nggak ketolong lagi. Iya. Cuma kemarin juga sempat saya bicara sama Pak Rudi itu waktu Pak Wagub mau memasukkan metro mini di tempat yang sama. Saya kira saya udah diskusi sama Pak Rudi kayaknya perlu ditata. Karena saya sendiri kan naik busway. Saya parking ride saya itu di Al-Azhar itu, saya naik busway itu saya perhatikan ada yang tidak mau naik itu berdiri di situ dan itu bahaya. Jadi kalau ada beberapa kendaraan lain itu mesti disediakan sendiri, nggak bisa campur. Supaya kita mau perpanjang halte. Nah itu dia. Kalau itu diperpanjang dibagi itu mungkin safe. Tapi kalau enggak itu bahaya. Dalam OD yang sama saja itu udah ada betul nggak mau masuk karena masih penuh orang. Saya nunggu yang itu ya depan nggak masuk. Jadi ini saya kira Dia pun nggak mau mundur gitu ya. nggak mau mundur. Jadi bertahan jadi. Karena nggak mau duduk Pak ya. Karena Dia mau duduk kan dia. Yang di Al-Azhar. kenapa? Yang di Al-Azhar ya. Saya naiknya dari Al-Azhar. Oh. Tetapi kan saya melihat sepanjang halte. Kayak memang ada beberapa kasus Pak di halte-halte ujung untuk penumpang numpuk karena dia ingin duduk gitu ya. Jadi bis datang, biasanya kalau di ujung kan bis kosong gitu. Nah begitu penuh dia nggak mau masuk gitu karena dia ingin duduk gitu. Sebenarnya di belakang jadi ada Sampai seperti itu. Terus itu gimana cara mengatasinya? Nah untuk di Kalideres itu kita bagi dua antrian Pak. Ada antrian yang mau duduk, ada antrian yang mau berdiri. Berarti harus bikin seperti itu nanti. Iya, sehingga yang mau duduk ya silakan antriannya panjang dia gitu Pak. Dan Maksudnya dibagi agak panjang. kalau itu mesti dibagi. Mana yang mau nunggu kalau metro mini sama busway Banyak. kalau dia jadi satu saya Ya, bayangin kalau artinya diperpanjang. ya Sehingga ada untuk metro ini, ada untuk Makanya Pak Akbar mesti pastikan BRI selesai perpanjang segera. Karena 2014 kan kita baru coba koridor 6 kan, yang Kopaja. Nanti begitu menguntungkan semua kan akan beli. iya Begitu masuk kita sudah siap. sudah siap. untuk Itu aja ya. untuk berjaga-jaga. Mungkin anggaran yang di Disub biasanya tetap dulu. Iya, iya. Kita nggak coret. Iya. kita jaga. Nanti kan di ABT kita hapus. Iya. Takut dia nggak lakukan kan. Kan belum ada hitam di atas putih ya Pak dengan BRI ini. Ya siswa tergantung kita, kapan mau tangan jadi betul sudah. Harganya Yusuf terlalu mahal. Ini kalau udah desain and build mungkin cepat Pak. Iya. Nggak usah konsultan lagi. Iya. Jadi kalau kontraktor itu kan mereka biasanya punya tim desainer sendiri kan. Kasih aja gambar, kasih lihat. Sebenarnya sih kayak yang gambar kita kasih itu Pak sebenarnya udah bisa. Nah, itu kita bilangnya schematic design. Jadi udah bisa Basic design. basic design tapi belum per lokasi. Jadi
Ibaratnya ini satu mobil. Dengan dasar basic desain itu sudah bisa desain. Iya. Mereka hanya tinggal menyesuaikan ke Iya. lokasi di mana. Betul. Ada lagi masukan yang lain nggak? Spek ini kan kita mengajunya kembali lagi ke Undang-Undang 12 sama PP 55. Memang kemarin Pak Rudi juga sampaikan ke saya, mungkin nggak kita propose yang persyaratan 2,5 itu jadi 260 ya, 60. Saya sampaikan bahwa sebenarnya ketentuannya itu memang sudah fix 2,5. Seperti Pak Gani juga sampaikan, pada saat ban besar itu paling nggak ada itu. Nah memang kalau dari kami dari Balai dan SAJ itu nggak bisa, nabrak itu nggak bisa. Mungkin yang disampaikan Pak Gani itu yang paling mungkin, yaitu ada kebijakan atau kalau perlu kita propose ketentuan itu mesti ada revisi. Karena tidak mungkin kita mundur hanya karena kebutuhan yang nanti DKI dikasih, yang lain dari dikasih bisa rame. Saya kira ini juga perlu menjadi perhatian kita supaya nanti bisa saja sebenarnya Pak Wagub bertemu dengan Pak Dirjen, dengan Pak Dirjen, Pak. kan levelnya sudah bukan level kita. Kalau kita teknis, jadi ketentuan gini itu ya kita paling enggak ya kita angkat. Oleh karena itu proposal yang disampaikan dinas ini kalau level kami ya, waduh ini aturannya begini. Tapi pada saat kita bicara lebih kebijakan tentu mungkin bisa ya didiskusikan. Jadi tinggal Bapak aja temu sama Pak. Enggak diskusi. Tapi tetap kasih tapi tahu. bersurat dulu tapi tetap. Buat surat aja Pak. Ya mungkin pakai surat. Pakai surat. Bapak Dirjen Darat. Iya, Dirjen Darat. Iya ketemu aja, siapin bahannya. Mau apa aja ngomongin, aku nggak ngerti lagi mau ngomong apa. Teknis itu. Ya ini teknis saja. Iya, teknis. Teknis ya. Nggak ngerti lagi. Kita- Kalau Dirjen kan menguasai teknis beliau. Saya kan orang politik tidak. Ini sudah antisipasi aja Pak. Kadang-kadang memang karakter lokal kita itu dia tidak bisa pas gitu Pak. Jadi kadang kalau bisa dia bikin panjang bis 18, dia bisa 18-10, 18-20 lebih. Nah itu tentu dengan adanya aturan dari kementerian itu memang menyalahi aturan Pak. Tetapi itu tetap harus kita butuhkan itu Pak. Karena sebenarnya itu tidak pengaruh terhadap jumlah penumpang juga tidak pengaruh. Itu hanya memang proses produksi karoserinya yang menuntut dia jadi lebih seperti itu. Nah, kita cari jalan keluarnya, apakah mungkin kita diberikan dispensasi dari aturan KM 55 yang ada itu PP. PP Pak ya, PP 55 dan mungkin saran dari Pak Toto, jadi kita bersurat dulu. Karena memang sebenarnya mungkin ingin saya luruskan juga. PP ini kan bukan peraturan kementerian, tapi sudah seperti undang-undang aja itu undang-undangnya kementerian itu bukan. Jadi udah kita semua. Artinya yang bawah permen baru di kita. Jadi misalnya bagaimana? Kalau PP bukan di Dirjen. Bukan. Justru yang saya sampaikan bukan kementerian. Enggak, itu kalau gitu PP-nya kasih tahu saya jelaskan. Saya minta waktu ketemu UKP 4. Ya. Kalau presiden lewat UKP 4. Ya, mungkin Kasih tahu ya mana yang perlu kita ubah, apa masalahnya. Tapi sekarang selamanya apa? Kita langgar peraturan juga kan, jalanan ya. Oh banyak Pak. Ada juga. Dulu kita pernah diberi dispensasi Pak waktu zaman Dirjen Banyak. Iskandar. Kita bersurat, kita dikasih untuk lebar itu bisa 2,6. Kemudian Sekarang kita punya berapa? 2,5 Pak. Ketentuannya 2,5. Tapi dulu pernah dikasih dispensasi sampai 26. Untuk panjang pun kita masih dikasih toleransi setiap setengah meter Pak. Dari surat Dirjen itu. Jadi sekarang masih ada kan suratnya? Suratnya masih ada. Bisa berlaku. Untuk berlaku mungkin kondisinya situasional. PP-nya kan Dulu sama sekarang sudah 55. Mungkin bisa diperbarui ya. Diangkat lagi, minta lagi, bikin surat lagi lah. Nggak perlu kalau masih bisa diselesaikan di Dirjen, tidak perlu ke presiden. ya. Dirjen yang Pak. Di Dirjen bikin lagi lah seperti itu. Ya, tapi kan Dirjen bisa masih dispensasi. Iya, cukup kalau gitu. karena jalan kita kan masuknya jalan khusus Pak. Nah, kalau dia kasih, Jadi, ya. kita teruskan. Satu lagi Pak, mumpung masih tentang Dirjen juga Pak. Kemarin udah ini Pak, kami juga udah diskusi dengan Badan Kebijakan Fiskal PKF untuk kalau memungkinkan nggak sih kalau seandainya untuk busway ini bus-busnya ini diberikan dispensasi
keringanan pajak. Sebenarnya sih mungkin, sangat mungkin. Tapi tadi mereka mau melihat komponen-komponen apa saja yang nanti dibebaskan pajaknya, dan juga berapa besarannya, dan itu harus surat dari gubernur. Siap tadi Ya, kita lagi dari katakan pagi sama Pak Yoga. Ya, kita lagi Kita sudah Pak Gubernur bikin. Ini desain udah tidak. Ini bagian dekat pintu Pak itu Pak. Hah? Enggak, itu kan ininya hand gripnya. Hand grip, kalau grip Oh, itu di bagian grip pintu. turun. Dia jadi kalau yang di bus sekarang itu hanya di dekat pintu yang dia ada hand grip. Gitu. Kalau untuk yang di Sampai sekarang yang vertikal sudah banyak. ada di Berarti sisi. tidak mungkin lagi perempuan goyang-goyang nggak ada ya? Enggak. Dia ada pegangan kan? Iya. Dan itu yang Ya nggak semua orang tinggi gitu. Saya aja nggak suka pegang yang hand grip. Kita maksudnya tiganya apa ya? itu hand gripnya. Cuman itu di bagian pintu. Oh hand gripnya nggak bahaya tuh kayak gitu. Ya kayak kita naik Enggak. nggak juga ya? Nanti agak Oh, dia ada- oval gini. Ada penahannya ya. Iya. Bisa dilihat kalau tiga dimensinya kayak. Oh. Jadi di ruang pintu, coba kita masuk pintu itu. Tapi saya lihat memang Transjakarta sekarang makin lama desainnya memang udah makin Iya. bagus sih. kan kita desain. Hanya satu mungkin, bahwa saya beberapa kali menemukan ini. Mungkin ya betul yang bisa menemukan. Copot-copot. Copot. Iya. Nah itu. Udah. Iya. Itu banyak sekali BBM masuk. Kadang tuh copot. Jadi gini Pak, makanya itu kenapa sekarang itu hand grip kita tiadakan. Jadi handrail itu yang pakai bar itu kita turunin, terus kita pasang vertikal yang apa? Yang vertikal Sambilan terus gitu ya. supaya untuk nahan. Jadi nggak cuma dari atas dia nahan, cuma dari bawah juga. Wah, itu masih lepas sama itu. Kalau yang atas, nah, makanya kita pasang juga dengan yang vertikal tadi, nyantol langsung ke lantai. Jadi dia ditahan dari atas dan dari bawah. Saya mau tadi bicara tadi supaya orang tidak di goyang-goyang di omong-omong itu gimana caranya? Sebenarnya sih Jadi apa tadi itu loh, saya tidak ngerti katanya yang Satu, Pak. transmisi yang bisa transmisi. netral itu. Jadi dia nggak bisa tetap ngebut terus rem. Tapi kalau dia mogok, kalau nggak bisa netral, gimana nariknya Pak? Enggak, dia nggak akan mungkin mogok tuh Pak. Automatic transmission tuh dia ada satu case gitu. Jadi dia sudah mau menjelang merusak, baru dia driver bisa berasa. Jadi baru dia masuk over maintenance. Kalau nggak mungkin Pak. Jadi void yang terkenal sih sebetulnya Pak di Europe. Dan sekarang Cina semua juga saya baca-baca udah beralih ke void ya. Tadinya ada Edison, sekarang banyak ke void. Dia lebih baik. Jadi dia nggak bisa sentak-sentak. Nah tadi juga mengenai Bapak bilang mengenai konstruksi tadi. Kalau sudah ada konstruksi itu lebih baik, yang ada tiang vertikal itu untuk CNG di atas nggak ada masalah. Sudah ada penyangga. Ya Bapak bilang kan dari bawah ke atas. Tinggi banget ya Pak. Iya, tinggi Udah Pak. Ya. Udah 110 di bawah kosong kan. Hmm. Tambah lagi CNC, apa nggak ketinggian? Enggak. Yang mungkin tabung 4, yang tipe 4 tadi mungkin lebih dicoba dulu Pak. Itu kan karena apa untuk masalah gasnya nanti, jadi kalau dia bukan meledak, tapi kalau bocor ya udah Ya, cuma keluar. masalah kualitas gasnya dulu. So masih berapa lama sekali washing tube-nya itu dibersihkan tube. 6 bulanan. 6 bulan. Ini susah kalau di atas lebih susah daripada di bawah untuk pembersihan. Oh. Itu. Terus satu lagi Pak Gan, itu di permen kita yang 39 itu udah clear, nggak boleh di atas. Ya nggak boleh di Di atas. bawah Oh, udah. Sebetulnya Peraturan ya, ya. permen waktu itu memang saya terlibat Pak. Karena apa ada eksiden itu dulu yang nyangkut, ya kan? Tapi secara safety-nya dimanapun juga di atas kalau CNG itu regulation internasional. Ini cuma kebijakan Indonesia aja yang begini. Terus saya mau nih ada sering ke korslet kabel, ya kabel listrik, terutama yang Cina nih Pak, terutama yang bus-bus Cina. Dia punya kabel listrik itu limited sekali, dia sesuai dengan pada itunya kebutuhannya. Jadi mestinya dipasang satu alat kontrol. Jadi kalau kabel itu mulai temperaturnya naik sebelum korslet, sebelum lumer, sebelum korslet, dia stop mesin itu. Nggak pakai ada ECU, Electrical Control Unit Pak. Saya ada dulu. Saya masih ada mungkin di rumah, tapi saya mesti Masih cari. masukkan itu. Iya. Dulu pernah saya kasih sama lantai 10 keselamatan. Cuma Pak Ginting Karena tergantung dari jenis kabel itu Pak. Iya betul. Kalau kabel Kebanyakan bagus, dari beberapa kasus yang terbakar kemarin, kita
itu si karoseri itu dia memasang sendiri fuse-nya Pak. Karena di dalam itu kan bil apa mobil Cina atau Korea gitu ya. Dia tidak punya itu, makanya dia inisiatif menambahkan itu sendiri untuk keamanan. Justru kebakar malah. Nah justru itu, jadi harusnya kalau dia merubah sistem wiring system, dia harus ada basic dari ATPM dari si prinsipal itu harus punya izin. Itu jadi mungkin itu yang menyebabkan Jadi sebenarnya itu kesalahan karoseri. bukan karoseri, kesalahan operator. operator. Ya. Berarti karoseri tidak salah berarti kan? Kalau langsung dimasukin di spek, Iya bisa. Iya pastinya kalau memang itu masukin Karena ini Ya. gas tuh. di dalam tambahan pekerjaannya ya harus itu. masukin aja Setiap semuanya itu aja. sudah ada Pak, setiap kendaraan sudah ada, fuse-nya sendiri-sendiri sudah ada. Cuma ini kembali ke kebiasaan daripada operator itu. Ada yang dia tidak perlu fuse, ada yang perlu fuse gitu. Jadi masing-masing ada juga si operator merangkap karoseri juga ada Pak. Jadi dia berubah sendiri gitu. Kan di kita juga ada di busway seperti Maisari atau Maisari, Jakarta ya. Saya karoseri Sampai sendiri. operator juga karoseri sendiri gitu Pak. Jadi Ya kalau dia mau berubah kayak dia alasannya minta pendapat mereka. Kalau mereka yang perlu tambahkan, berarti dalam spek tender kita pemerintah kita tambahkan. Ya, biasanya anu Pak, masang masang AC itu disubkontrakkan. Jadi Ya kan yang Pak, masang itu sekarang gimana orang AC Pak? sendiri. Yang jadi pertanyaan kita sekarang Pak, Jadi oleh Pak Akmal kan analisanya kalau operator beli sendiri busnya lebih baik dirawatnya daripada bus kita. Iya. Kalau itu kita nggak usah beli bus toh Pak. Iya. Prakteknya begitu Pak sekarang. Kalau kita tidak beli bus, kenapa mereka nggak bisa tambah 1.000 sekarang? Bisa Pak, cuma nggak ada. Kan gini Pak, untuk menambah bus itu kan harus ada instruksi dari Transjakarta harus lelang. Nah, untuk Transjakarta lelang ini biasanya harus ada keputusan dari kepala dinas, harus dari kepala dinas untuk melelang seberapa bus. Nah ini yang terkadang ya udah karena nggak ada nggak ada dasarnya, nggak bisa dilelang. Jadi pengadaan bis ini kan kebijakan ya, Pak. Apakah lewat investasi atau lewat APBD kan? Nah sementara ini kan tadi kebijakannya kan lewat Kalau APBD kita bayarnya berapa? Lebih murah. Iya, kalau rupiah per kilometernya lebih murah ya. Berapa selisih? Nah contohnya di koridor 11 Pak, itu bis oleh pemerintah itu 13.000 rupiah per kilometer. Kemudian di koridor 1 bisnya oleh mereka, oleh operator itu 19.000. 6.000 lah. Beda 6.000-an gitu. Untuk investasinya. Satu hari 200 kilo. Iya, satu bis. Tapi kan itu tadi kan uang bapak tadi Servisnya dia dari mereka. semua. Maintenance tetap, kalau yang beda investasinya aja Pak. Jadi maintenance sama operasional. Kalau kita ada uang kita invest ya, supaya kita bisa bargaining sama mereka. Hanya itu tadi, ini pengalaman. Dia tidak mau rawat. Ya, seperti Lorena yang beli bis sendiri itu Bagus. bagus Pak. Nah, sekarang kayak Biang Lala nih, bisnya kan dari pemerintah. Hancur. Nggak mau dirawat. Kemarin dari 25 bis gandeng, itu 10 nggak jalan. Kalau dia nggak mau rawat. Ya, nggak bilang begitu sih Pak. Cuma artinya dia nggak ada beban Pak. Jadi kan kalau seandainya Nggak biasa dia nggak mau rawat juga. Saya pernah main alat dump truck itu juga. Kita yang beli kasih dia operasi, perginya masih bagus, pulangnya bangkai. Iya. Dia nggak mau rawat. Kalau itu bisnya mereka yang beli, kalau dia nggak merawat ya tenggelam Pak investasinya dia. Ya makanya kalau itu kita jangan beli Pak. Kita minta perintahkan supaya itu. Iya. Ya kan bisa nggak tambah 1.000? Hah? Ya bisa ya, saya tinggal lelang Nah, investasi. saya dengar kemarin waktu rapat dengan mereka mau 2.000 juga kami sanggup Pak. Dia bilang. Kalau ditunjuk gitu. Cuma saya lagi mau dorong sebetulnya tuh bus-bus yang kecil bisa masuk, tapi nggak efisien ya. Kita bayar mereka subsidi itu. Baik, Akbar yakin kalau 5.000 nggak ada subsidi lagi. Masih seperti kecil. Kemarin hitungan 2011 itu 6.000. 5.500 per penumpang dia itu. Hitungan 2011. Kalau bus sudah tambah kita bisa naik ke 5.500. Iya. Tunggu integrasi masuk dulu. Saya pikir nanti kalau udah tiket elektronik aja, Kelihatan. kita udah berani naik. Dia kan masyarakat juga melihat bahwa ini transparan segala macam dengan tiket elektronik. Sebenarnya sih gini Pak, pada saat survei juga dengan YLKI itu kami selalu jawaban mereka adalah kalau mau naikkan tarif, kami mau naik tarif, tapi pelayanan dari sini dulu, gitu. Jadi selalu nggak mau kayak gitu. Jadi
tarik-tarikan. Nah, menurut kita sih kalau seandainya kita punya investasi, kita punya uang untuk bisa memperbaiki ini, tadi kan nambah busnya untuk dilelang juga, terus juga untuk nambah halte segala macam. Masyarakat pasti tahu kan, pengguna juga oh ya ternyata lebih bagus, ketika dinaikin pun ya udah nggak ada masalah. Ya kayak PTKA lah, PTKA kan juga sejak pelayanannya juga udah mulai bagus, mereka Ya, jadi saya bilang semua pemberian bus punya dana kita batalin loh Pak. iya mending Kita fokuskan untuk bikin jalan layang non tol. busway, misalnya busway. Koridor itu loh, kita fokuskan di situ duitnya. Oh. Memang gini Pak, kalau pengadaan bus oleh PBD itu memang ada kepastian dari sisi waktu Pak. Untuk kehadiran busnya itu lebih Kalau ada mereka kepastian. belum tentu mau lakukan. Nah kalau mereka bisa saja kontrak gitu, tapi belum tentu mereka bisa Dia cari kreditor lagi. ya. Jadi memang itu juga Pak, ada pertimbangan. Mungkin kalau bisa ya mungkin 50-50 mungkin gitu Pak. Mas sekarang tiketnya kan 3.500 yang dibayar ke Pak. 3.500 ya. Nah, terus yang dibayarkan ke pengusaha-pengusaha itu rupiah kilometer kan? Rupiah per kilometer ya. Berapa ya Pak? Rupiah kilometer. Bervariasi Pak. Kita tekor Pak. Itu kita tekor Pak. Bervariasi Pak. Ini 19.000 yang Bapak bilang. Contohnya ya, tadi Oh. 19.000 Iya. dengan kondisi bis disediakan oleh mereka. Bus mereka. Iya, bis gandeng Pak ya. Bis gandeng. Bis gandeng artinya. Iya. Nah sekarang gini aja Pak, kalau Lorena kemarin itu kan dibuka, dia Iya. lebih murah, dia yang dapat kan? Iya. Ya dong? Iya. Dia mengadakan Iya, sendiri. ya memang seperti itu. Harusnya gitu aja. Ya, dibuka. ini juga sama, ini kan lelang terbuka Pak. Jadi 19.000 ini Siapa mau silakan. itu yang termurah gitu. Sebenarnya kita HPS-nya, ya, perkiraan kita ya 23.000. Oh. Tapi mereka tawar 19.000. Ya udah. Oh, iya, betul. Mereka- Saya ngerti itu. Cuman Lorena dulu. saya agak khawatir nih sekarang mereka banding-bandingan harga Pak. Jadi koridor 11 itu Damri kan 13.000. Nah ini yang koridor 12 terus 11.000. Damri 13 ya Pak? 13.000. Oke. Itu bis gandeng dan itu bis dari pemerintah Pak. Oh. Nah ini kan koridor 12 banting harga lagi 11.000 sekian. Untuk mencegah bantingan harga itu, saya kira Pak tadi sama juga mau apakah berasal dari APBD ataukah dari operator, Pak harus perketat ya, SOP ini. Iya. Itu Pak pengawasannya. Dan SOP itu harus dengan sanksi yang terukur. Iya. Nah kalau semakin ketat itu SOP, semakin kecil margin dia untuk banting-bantingan harga. Iya. Ya, memang pengawasannya harus agak ini. Itu yang kedua. Yang pertama sebenarnya kalau SOP harus ketat, dengan dimasukkannya Metro Mini ke dalam jalur busway, berarti ada gangguan kecil aja mogok itu luar biasa macet. Ya, ini Ya. Gitu. Nih. Nih. Pak Tigor, Pak Tigor, Pak Tigor. Pak Tigor minta waktu ketemu tuh. Enggak, jadi Pak Kani ingatkan Pak Metro Mini misalnya seperti yang sepanjang Tamrin Sudirman, masa ini dimasukin ke dalam trayek busway, kami jelaskan, yang dimasukkan dalam trayek busway itu adalah kalau dia bersinggungan, Metro Mini tetap dia Enggak, dia juga udah dirubah bentuknya, ada peremajaan Pak. bukan, maksudnya bukan hanya perubahan itu ya, tetapi kalau Metro Mini ada memang Metro Mini ya yang trayeknya sepanjang koridor utama itu kesalahan tadi Iya. Pak Akbar udah bilang. Pasar Minggu Tanah Abang. Nah itu kesalahan Jalan karena utama semua. dulu Metro Mini yang menentukan trayek di show yang dengan stempel zaman dulu. Nah maka sekarang kesempatan dengan Wagub memberikan fasilitas untuk masuk jalur busway, maka yang trayek-trayek yang salah ini cabut, artinya direstrukturisasi sekaligus pada waktu revitalisasi ini. Kalau tidak Pak, bersamaan, kalau yang busnya nggak diremajakan nggak boleh masuk Pak. Iya. Enggak, justru malah bukan itu aja Pak, justru harus dikasih kayak kalau pajak kan lo ada misalnya sunset ya, sunset period yang dimana ada grace periodnya lah. Kita kasih juga, kamu pokoknya 2 tahun harus pindah semua ke sana. Kalau enggak, 2 tahun nanti kita cabut semuanya tadi Pak Tris bilang. Jadi ini kesempatan kita untuk revitalisasi juga. Jadi begitu 2 tahun nggak berubah, cabut kita pokoknya udah harus cabut ini izin trayeknya. Kamu dengan apa sekarang sistemnya beda lagi. Nggak, kalau dia mau demo cabut pun kita diemin aja. Nah, karena kita udah ngasih Busnya kita tambah banyak,
Kita kan berhak nambah rute mana. Dan sopir kita bajak semua Pak dengan gaji 3,5 UMP. Nggak punya sopir lagi mereka Pak. Kalau Anda nggak mau berubah. Bapak dapat sopir dari mana Pak? Kerja sama kita 3,5 kali UMP Pak. Ya kan semua. 2,7 juta setengah tiap bulan. Jadi bisa diatur kan dia bawa berapa kali istirahat, bawa berapa kali putar istirahat. Kayak luar negeri kan gitu Pak, bawa tram apa sampai sini dia turun, diganti, ulang-ulang harus bikin gitu. Ya, saya kira cukup ya Pak ya. Gak ada tambahan Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Masukan. Pak Ban, kapan kita jumpa kalau Pak Rudi? Dia Pak Rudi. Kita improve kalian. Terima kasih ya pengetahuannya, terima kasih. Kalau enggak, susah kita. Terima kasih. Bisa terima kasih. Supaya improve berdasarkan pengalaman kita. Ya Pak Rudi ya. Jadi tetap yang lama. Cuma ini kalau ada kelemahan daripada itu aja kita ya. Itu udah apa? Udah email kan? Udah cuman di save, jadi kalau dia harus Di save ya? semua sih PDF. Oh ya udah. Bagus. Bagus. Ya, makasih ya. Dari Pak Akbar pastikan aja Pak, kalau yang lain macam-macam di toko BRI aja tuh Pak. Iya, besok kita Jadi kita kan mereka punya kendala-kendala Pak.